Bab 271. Ya, aku bisa memberikannya kepadamu, tapi bukan milikku. Kau bahkan bisa memeriksa cincin penyimpananku. Selama kau bisa mengeluarkanku dari tempat ini, aku bisa memberikannya kepadamu begitu kita sampai di tempat tinggalku. S bereaksi cepat. Dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk keluar dari sini sebelum Duke Iblis itu tiba. Dia tidak tahu bagaimana Duke itu akan bersikap, tetapi seseorang dengan gelar Duke Iblis tidak akan tertipu seperti bawahan berpangkat rendah ini. Lebih jauh lagi, pada dasarnya dia meminta Shadow untuk mengkhianati Duke Livy dan datang ke sisinya hanya dengan janji kosong belaka, jadi dia harus memenangkan kepercayaannya, yang mungkin mustahil. Namun ia harus mencobanya. S segera menghapus tanda ki miliknya dari cincin penyimpanan di tangan Shadow. Ia harus meyakinkannya dan jika teknik penyempurnaan ini benar-benar penting baginya, ia mungkin akan mempercayainya setelah memeriksa cincin penyimpanannya yang ternyata hanya tipuan untuk mengelabui orang lain. Akan tetapi, seperti dugaannya, Shadow tampaknya tidak mempercayainya dan bertanya dengan nada dingin, "Kau bukan seperti yang terlihat." Dia akhirnya menyadari celah besar dalam kata-kata S. Mengapa iblis tubuh legendaris membuat kesepakatan dengan bawahan rendahan sepertiku? Jari tajam Shadow tiba-tiba bergerak seperti kilat ke arah dahi S. Ekspresi S berubah jelek. Dia tahu rencananya untuk menipu wanita iblis ini mungkin telah gagal, dan wanita itu sekarang sedang mengujinya. Meskipun dia telah memahami beberapa situasi. Namun, dia tidak dapat menghadapinya dengan baik jika dia tidak mengetahuinya sama sekali. Shadow mengirimkan indera bela dirinya ke dalam kepala S dan tatapan matanya tiba-tiba melembut sesaat sebelum langsung berubah dingin saat dia berbicara dengan sedikit niat membunuh. Kau tidak memiliki inti iblis. Kau bukanlah iblis. Apa perasaan keintiman tadi? Shadow menekan perasaan itu, yang muncul saat dia memindai S dengan indera bela dirinya dan menyentuhnya. Namun, S belum mengetahuinya. Dia panik karena dia tahu wanita itu menganggapnya sebagai iblis dan mungkin itulah sebabnya dia berbicara dengannya. Tetapi sekarang dia tahu bahwa dia bukan iblis karena inti iblis ini. Inti iblis pada dasarnya seperti kehidupan iblis, yang terletak di dalam otak mereka. Iblis dapat hidup tanpa jantung, tetapi tidak tanpa inti iblis. Itulah sebabnya penyamaran S langsung terbongkar. Jika Shadow tidak terkejut dengan fisiknya yang kuat dan mengira dia adalah iblis kuat yang menginginkan tahta Duke Livy, dia bahkan tidak menganggapnya sebagai iblis karena dia tidak bertanduk. Namun, ada satu alasan lagi di balik tindakan Shadow yang bahkan Shadow tidak tahu. Anehnya, hasratnya membutakannya sesaat, dan dia menganggap S sebagai spesies iblis yang langka. Namun, saat S mencoba untuk memenangkan hatinya, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Jadi, dia mengujinya dan, pada akhirnya, dia hanyalah macan kertas, tidak ada yang lain. Sekarang, Shadow merasa sangat terhina dan ingin membunuh S karena dia mencoba menipunya dan hampir berhasil dan jika Demon Duke Livy atau Warden Chane mengetahuinya, dia akan mati. Jantung S berdegup kencang saat keringat dingin membasahi dahinya saat merasakan niat membunuh Shadow dan auranya meningkat. Dia tahu dia harus bertindak cepat, atau dia mungkin akan membunuhnya hanya untuk menyembunyikan rasa malu dan kesalahannya. Tunggu. S segera menyerah dan berkata, "Aku salah. Aku manusia, bukan iblis. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal, tapi dengarkan aku. Begitu juga, aku benar-benar dapat membantumu mendapatkan teknik penyempurnaan itu." Tatapan mata Shadow berubah lebih dingin saat dia mencibir dengan penuh penghinaan. Manusia. Semut-semut rendahan itu. Apa yang memberimu keberanian untuk berbicara di depan ras iblis? Hati S menjadi dingin saat merasakan kesombongan yang muncul dari kata-kata Shadow, dan dia agak terkejut melihat penghinaan terhadap manusia seperti ini pada wanita iblis ini. Bagaimanapun, dia adalah manusia, dan dia merasa sedikit marah saat melihat penghinaan di matanya, tetapi dia tidak kehilangan akal dan argumennya. "Aku tahu. Tapi lihat, tidakkah kau merasa aneh? Bagaimana aku bisa sampai di sini, bahkan setelah menjadi seekor semut? Aku benar-benar dapat membantumu dengan teknik itu karena aku sangat istimewa." S kembali mencoba berbicara dengan akal sehatnya,
Dia tahu dia mempunyai hasrat yang besar terhadap teknik penyempurnaan itu dan jika dia dapat membangkitkannya lagi, dia akan dapat bernegosiasi dengannya. Mata Shadow langsung menyipit saat akhirnya dia memikirkannya karena S mengatakan yang sebenarnya. Dia mendengar tentang manusia. Manusia itu lemah dan terlalu jauh dari benua iblis perkasa. Mencapai benua ini saja hampir mustahil bagi manusia, apalagi memasuki benua iblis yang sangat dalam ini, bahkan iblis pun tidak akan mampu mencapainya. S menyadari perubahan sekecil apapun dalam jiwa Shadow dan segera melanjutkan, dengar, aku tahu kau tidak percaya padaku, tapi kau malah memperbudakku dan kemudian menanyaiku. Dia memainkan kartu terpentingnya, perbudakan, yang tidak berarti baginya. Dia hanya perlu memenangkan kepercayaannya. Mata Shadow akhirnya berbinar dengan ambiguitas saat dia bertanya dengan dingin, mengapa kau ingin berurusan denganku saat kau bisa mendapatkan perlakuan yang sama jika kau membuktikan harga dirimu kepada Demon Duke Levi? Dia harus mengakui S benar-benar kasus langka dan jika dia benar-benar berkata jujur, maka dia bisa dengan mudah membuat kesepakatan dengan Demon Duke Levi karena dia juga pasti tertarik dengan keterampilan unik milik S. S segera membalas, tapi dia tidak akan menghargai kemampuanku sepertimu, kan? Dari kata-katamu, aku bisa tahu bahwa Adipati Iblis itu mungkin bisa menguasai teknik penyempurnaan ini sendiri. Kenapa dia mau mengambil risiko denganku? Di sisi lain, Anda sama seperti saya. Hanya pion yang bisa dibuang oleh ras mereka. Saya lebih suka bekerja dengan Anda, yang bisa merasakan persis apa yang saya rasakan sebelum saya mengubah takdir saya dan menjadi bebas. Suaranya dipenuhi dengan gairah yang tak pernah padam dan kebencian terhadap rasnya, sementara matanya menunjukkan hasrat yang membara untuk kebebasan. Mata dingin Shadow akhirnya menunjukkan sedikit emosi saat mendengar kata-kata revolusioner, S. Namun, dia masih belum bisa menaruh masa depannya pada kata-kata semut lemah ini. Jika kau bisa menunjukkan sesuatu yang membuktikan keunikanmu, aku tidak keberatan menjadikanmu budakku. Shadow akhirnya memutuskan, jika S memang seunik yang diomongkannya, dia tidak keberatan memperbudaknya dan melarikan diri bersamanya dari sini. Yang memberinya sedikit kepercayaan diri adalah tubuh S yang tidak alami, yang mustahil dicapai dengan ras manusianya. Lagi pula, itu hanya apa yang S katakan, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan teknik penyempurnaan itu dalam hidupnya, tetapi Duke Levi bisa, dan itulah yang membuatnya mengambil risiko. Tetapi jika kata-kata S hanya omong kosong, dia akan segera membungkamnya di sini dan sekarang dan membuat cerita bahwa dia telah meleleh dalam cairan merah itu. Ia hanya akan menerima hukuman ringan, namun bagi makhluk lemah yang mampu meleleh dalam cairan merahnya tanpa bisa melawan sedikit pun, tak seorang pun akan menyalahkannya, dan mereka mungkin akan berpikir S hanya beruntung bisa masuk ke tempat ini, tidak lebih, tidak kurang. S tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan perkataannya. Dia menggertakkan giginya dan benang jiwa melesat ke arah tangan Shadow. Dia tidak menyadari apapun, karena dia tidak lagi menggunakan indera bela dirinya setelah mengetahui bahwa S hanyalah seekor semut. Tepat pada saat berikutnya, mata Shadow berbinar penuh keheranan, karena cincin penyimpanan S di tangannya langsung lenyap dan entah bagaimana muncul di tangan S tanpa mengejutkan indera bela dirinya. Keterampilan luar angkasa. Suara Shadow dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi ada sedikit tanda kegembiraan di dalamnya. Karena keterampilan luar angkasa adalah keterampilan paling langka di dunia ini, dan hanya orang-orang dengan elemen luar angkasa yang dapat benar-benar memahaminya secara menyeluruh. Namun, elemen luar angkasa terlalu banyak, langka bahkan di antara ras iblis. Keahlian S bahkan lebih mengejutkan karena dia bahkan tidak merasakan elemen ruang saat dia menggunakannya. Di sisi lain, S merasa kepalanya akan meledak kapan saja karena rasa sakitnya semakin parah saat ia menggunakan benang jiwanya. Ia tahu ini hanya akan memperburuk keadaan, tetapi ia harus melakukannya, atau ia akan berada dalam masalah yang lebih besar saat Adipati Iblis itu datang. Dia lebih menyukai Shadow karena dia masih bisa menipunya, tetapi iblis-iblis tingkat tinggi itu mungkin akan membunuhnya jika mereka mengetahui kemampuannya. Setidaknya Shadow tidak akan bertindak sebelum dia mendapatkan teknik penyempurnaan, dan dia hanya butuh waktu ini untuk menyembuhkan jiwanya dan melepaskan diri dari cengkeraman Shadow.
Sama dengan. Peringatan, harap jangan menggunakan ki jiwa. Efek penyembuhan sementara cooldown, 489/27:58. Bab 272. Peringatan, harap hindari penggunaan ki jiwa. Efek penyembuhan sementara cooldown, 489/27:58. Sama dengan. S hanya bisa tersenyum pahit dalam diam ketika dia melihat harga yang harus dia bayar karena hanya menggunakan satu benang jiwa saja, yakni 10 jam. Dia bisa saja menggunakan benang bela diri, tetapi Shadow akan langsung merasakannya karena tingkat kultivasinya yang tinggi, dan hanya benang jiwa yang bisa lolos dari deteksinya. Terlebih lagi, dia tidak berani memberitahunya bahwa dia terluka, atau dia akan kehilangan signifikansinya. Selain itu, jangkauan indera jiwa pasifnya juga telah berkurang menjadi 10 meter dari 250 meter karena inti jiwanya yang rusak. S menunggu Shadow untuk pindah kapal, dan begitu dia melakukannya, tidak ada jalan kembali baginya. Dia harus tetap bersamanya sejak saat itu. Dia dengan cepat menekan rasa sakit jiwanya dan berkata dengan wajah pucat, "Aku bisa menggunakan keterampilan luar angkasa ini dalam radius 500 meter. Bagaimana menurutmu?" 500 meter. Shadow benar-benar tercengang saat mendengar jangkauan keterampilan luar angkasa itu. Karena itu terlalu hebat dan hanya seseorang di alam manifestasi jiwa dengan elemen luar angkasa yang mungkin bisa melakukannya, dan keterampilannya juga harus setinggi itu. Selain itu, S hanyalah manusia biasa. S tahu dia tampaknya tidak mempercayainya dan mungkin mengira dia putus asa dan mencoba melebih-lebihkan kemampuannya untuk melarikan diri dari sini. Dia segera meyakinkannya, "Aku tahu ini tidak masuk akal, tapi percayalah, aku bisa menggunakan keterampilan ini dalam radius 500 meter. Aku bahkan bisa menunjukkannya kepadamu begitu kita meninggalkan tempat ini menuju tempat yang aman." Shadow menatap tajam ke mata biru tua milik S, yang sebening langit berbintang. Dia tidak ingin mempercayainya tapi entah mengapa sejak awal, dia punya firasat konyol bahwa manusia ini menarik dan baik. Shadow tidak pernah merasakan emosi seperti ini sebelumnya, tetapi saat ia bertemu S, ia merasakan firasat aneh yang terus-menerus mengganggunya. Itulah sebabnya ia bahkan repot-repot menanyai S, atau ia tidak akan pernah berbicara dengan siapapun, bahkan Warden Chane. Terlebih lagi, ketika dia baru saja memeriksa pikiran S dengan indera bela dirinya, perasaan aneh itu semakin kuat, dan dia tidak tega menyakitinya, jadi dia segera menarik kembali indera bela dirinya dan tindakannya bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia menunjukkan niat membunuh ke arah S karena dia mengira S menggunakan teknik sihir padanya dan mengira dia berasal dari ras iblis, tetapi dia juga tidak memiliki inti iblis, jadi dia cepat-cepat membuang anggapan itu. Namun, apapun yang terjadi, dia tetap tidak bisa menyerang S, dan S pun bersikap malu-malu. Itulah sebabnya dia mendengarkan usulan S meskipun dalam hatinya dia berjuang untuk menjauh sejauh mungkin darinya, tetapi dia tidak bisa. Ia bahkan sempat berpikir untuk berkhianat setelah perasaan itu semakin kuat, tetapi ia tetap meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu semua karena janji S, tidak ada yang lain. Namun ia tahu jika ini adalah orang lain atau bahkan iblis tubuh legendaris yang sebenarnya, ia tidak akan pernah percaya atau bahkan berbicara dengannya. Sekarang S telah menunjukkan keahliannya dan mengatakan sesuatu yang mustahil untuk dipercaya. Namun, dia ingin mempercayainya dan setelah melihat matanya yang jernih, dia bahkan merasa bahwa S adalah orang yang paling dapat dipercaya di dunia ini. Kenapa aku ingin mengikutinya meskipun aku tahu dia hanya omong kosong? Bagaimana mungkin manusia bisa memperoleh teknik pemurnian? Tidak. Kenapa aku harus bersikap baik atau bahkan memulai percakapan dengannya? Aku tidak pernah seperti ini sebelumnya. Tapi, dia memiliki tubuh yang legendaris meskipun dia manusia dan bahkan memiliki kemampuan luar angkasa. Lebih jauh lagi, dia tampak cukup dapat diandalkan. Aku harus mengambil kesempatan ini dan jika dia tidak memenuhi janjinya, aku akan membunuhnya. Lagi pula, aku harus membalas dendam. Dan ini satu-satunya cara. Shadow akhirnya memutuskan setelah pergumulan internal yang hebat,
dia ingin mengambil kesempatan ini apapun yang terjadi, dan dia punya firasat S akan menjadi pilihan terbaiknya. S juga menyadari riak-riak dalam jiwa Shadow, dan tiba-tiba ia teringat sesuatu yang hampir terlupakan. Ia begitu gelisah dan karena luka jiwanya, ia hampir lupa bahwa ia sedang berhadapan dengan iblis, ras yang sangat dekat hubungannya dengan kegelapan. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan tentang pesona? Pikiran S berlomba, berdasarkan sistem, makhluk kegelapan akan memiliki niat baik alami terhadapku dan dalam catatan tersebut, iblis dianggap berhubungan dekat dengan kegelapan seperti halnya iblis. Tetapi pesona tidak bekerja pada para penjaga iblis itu, juga tidak pada sipir. Tidak juga bekerja pada Shadow sampai sekarang. Apakah itu bekerja sesuai dengan perbedaan antara kultivasi dan beberapa kondisi? Shadow hanya menunjukkan emosi aneh itu setelah dia berbicara denganku, dan semakin aku membangkitkan keinginannya untuk teknik penyempurnaan itu, semakin kuat emosi aneh itu. Tapi sepertinya kultivasinya yang kuat menolak pesona, sampai batas tertentu, tetapi selama aku dapat meyakinkannya bahwa aku akan dapat memenuhi keinginannya, perbedaannya tidak masalah. Kalau dipikir-pikir, Eva juga sama. Dia pikir aku bisa memenuhi keinginannya untuk bebas, dan perbedaan kultivasi kami juga tidak seberapa saat itu. Itu sebabnya dia cepat percaya padaku. Jadi, dengan informasi sebanyak ini, aku dapat mempertimbangkan pesona tidak hanya bekerja secara maksimal pada setiap makhluk kegelapan, tetapi ia bekerja dalam 3 tahap. Pertama, keinginan makhluk itu, kedua, apakah aku dapat memenuhi keinginan itu, dan terakhir, kepercayaan yang mereka berikan padaku untuk memenuhi keinginan itu. Tidak, masih ada yang kurang. Kalau masih sesederhana ini, sistem tidak akan pernah mengatakan, setiap makhluk kegelapan, melainkan beberapa. Aku hanya harus mencari tahu, karena informasi yang kumiliki terlalu sedikit. S memikirkan pesona secara mendalam, tetapi dia tahu itu tidak sesederhana yang dia pikirkan, dan mungkin ada lebih dari sekadar 3 tahap yang dia pahami. Meski begitu, S akhirnya lebih percaya diri dalam menipu mengejar Shadow sekarang. Shadow akhirnya berkata, untuk saat ini aku akan percaya padamu, tapi jika aku menemukan sedikit saja kebohongan dalam perkataanmu, kau akan tahu apa arti nama iblis. S menelan ludah karena dia tahu wanita iblis ini tidak bercanda hanya dengan melihat matanya yang dingin dan gelap. Sungguh ras yang menakutkan. Ayo pergi. Aku tahu jalan keluar rahasia. Shadow memerintahkan S untuk mengikutinya menuju lorong gelap lainnya. Meskipun dia masih agak ragu, pada akhirnya, dia menyerah pada keinginannya untuk berkuasa dan membalas dendam dan membantu S. Dia akan mengamatinya untuk beberapa waktu dan jika dia berbohong kepadanya tentang apapun, dia akan membuatnya menyesal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara S dan Shadow berjalan menuju pintu keluar di Menduke Mansion. Di dalam, terdapat aula luas yang dipenuhi dengan lukisan dan dekorasi indah. Kepala penjaga Chane melaporkan berita tentang S kepada iblis kekar dengan tinggi 3,1 meter, kulit biru tua, tanduk antelop tajam sepanjang 2 kaki di dahinya, dengan kepala penuh rambut panjang berwarna biru, dan aura mengerikan di sekelilingnya. Bola matanya yang berwarna ungu dipenuhi dengan kekejaman dan kesombongan. Dialah adipati iblis dari wilayah tertentu ini dan juga kepala suku iblis lautan gelap, adipati Livy Ocean. Para iblis tidak memiliki nama keluarga seperti manusia, mereka menggunakan subspesies mereka sebagai nama belakang mereka. Suku iblis lautan gelap cukup makmur karena mereka memiliki seorang adipati iblis di jajaran mereka dan ini memberi mereka kedudukan yang sangat tinggi di antara ras iblis dan juga wilayah yang kaya untuk dikuasai. Kota Iblis Lautan adalah jantung wilayah suku Iblis Lautan. Hal seperti itu terjadi. Mata dingin di Menduke Livy langsung menyipit ketika dia mendengar bagaimana S muncul tepat di tengah kotanya tanpa terdeteksi oleh Arai. Sepertinya begitu, tuanku. Aku sudah memerintahkan Shadow untuk mempersiapkannya untuk diinterogasi. Aku ingin tahu apa pendapat tuanku tentang masalah ini. Sipir Chane bertanya dengan malu. Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depan di Menduke Livy, atau dia akan mati sebelum dia tahu alasannya.
Demon Duke Livy mendengus dingin saat tekanan mengerikan turun di aula yang membuat Warden Chane bergetar tak terkendali meskipun dia adalah seorang penggarap inti Sungai Emas. Mari kita lihat siapa yang berani menyusup ke wilayahku dengan begitu berani. Aku akan menghadapinya sendiri dan kemudian melaporkannya kepada Raja Iblis kita. Adipati Iblis Livy memasang senyum dingin di wajahnya yang tegas dan berdiri seperti tombak yang mematikan. Warden Chane menatap ke arah Demon Duke Livy dengan rasa takut dan hormat yang mendalam saat dia dengan cepat memimpin jalan, seperti seekor anjing yang setia. Para iblis menghormati yang kuat, namun yang kuat haruslah seorang iblis. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah menundukkan kepala karena kesombongan yang muncul karena menjadi penguasa kedua di dunia ini. Hanya dalam beberapa saat, Livy dan Chane mencapai penjara Duke Mansion dan menuju sel penjara khusus tempat Chane memerintahkan Shadow untuk memenjarakan S. Bab 273. Hanya dalam beberapa saat, Livy dan Chane mencapai penjara Duke Mansion dan menuju area sel penjara khusus. Akan tetapi, raut wajah Chane sedikit berubah saat dia mencapai area sel khusus itu. Tempatnya kosong dan berpikir dengan sedikit rasa dingin di matanya. Wanita jalang itu tahu aku membawa Demon Duke tapi tetap tidak menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Sepertinya aku terlalu lunak padanya akhir-akhir ini. Kepala penjaga Chane sudah memutuskan untuk menghukum Shadow dengan berat atas kelambanannya. Namun, pikiran tentang pengkhianatannya sama sekali tidak pernah terlintas di benaknya. Karena Chane telah mengungkit Shadow setelah dia kehilangan seluruh sukunya dalam perang dengan suku lain tepat di wilayah Ocean Demons. Meski tampak seperti tindakan kebaikan saat Chane menyelamatkan Shadow dan menampungnya. Namun kenyataannya sangat berbeda. Di mana tawanannya? Tanya Adipati Iblis Livy dengan tenang, tetapi ada sedikit nada membunuh dalam suaranya yang serak. Jantung kepala penjaga Chane berdebar kencang karena ia tahu Livy tidak suka ditunggu, dan ia pun memutuskan untuk menghukum Shadow lebih berat lagi. Dia cepat-cepat berkata dengan malu-malu disertai sedikit rasa takut, Tuanku, ini semua salahku menyerahkan masalah seperti itu kepada orang bejat itu. Aku akan segera menjemput tawanan itu sendiri. Bukankah dia gadis yang sama yang kau bawa setelah aku perintahkan untuk menghancurkan suku itu? Sepertinya dia tidak patuh seperti para pendahulunya, suku iblis malam. Demon Duke Livy mencibir dengan niat membunuh. Ya, memang dialah orangnya, Tuanku. Aku hanya akan mengasihaninya karena dia tampak lebih menjanjikan dan lebih patuh daripada ayahnya yang suka memberontak. Namun, tampaknya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Aku akan dengan tegas mendidiknya setelah ini. Sipir Livy dengan cepat menyanyikan nada yang sama dengan Adipati Iblis Livy. Tidak, bibir Demon Duke Livy terangkat membentuk senyum kejam dan taringnya yang tajam muncul. Ia berkata, kudengar ibunya cukup cantik. Ia juga tidak akan terlalu buruk. Kirim ia ke kamarku malam ini. Aku kehabisan mainan. Kepala penjaga Chane sedikit gemetar sebelum mengangguk. Ya, itu akan menjadi kehormatannya, Tuanku. Namun pikirannya benar-benar berbeda. Tuanku akan menghancurkan gadis yang menjanjikan lainnya. Itu salahnya. Siapa yang menyuruhmu memberi alasan kepada Tuanku untuk berurusan denganmu? Yah. Aku selalu berpikir Tuanku membiarkannya tumbuh sampai hari ini mungkin karena alasan ini. Kepala penjaga Chane tahu bahwa situasinya sudah di luar kendalinya, dan sekarang ia harus mencari bawahan lain seperti Shadow lagi, tetapi ia tahu ini tidak akan mudah karena Shadow memiliki kemampuan yang sangat istimewa yang hanya dimiliki oleh sukunya. Namun sayang, sekarang setelah Adipati Iblis Livy telah memutuskan untuk menjadikannya mainannya, tidak seorang pun yang dapat mengubah pikirannya di kadipaten ini kecuali ayahnya, Adipati tua, yang tidak ada di sini. Sipir Chane pergi menjemput Es terlebih dahulu karena dia lebih penting. Namun, dia tidak menemukannya di area kolam merah, dan hal ini tiba-tiba membuatnya merasa tidak nyaman. Dia segera menuju sel penjara lainnya, tetapi dia tidak menemukan keduanya dimanapun. Ekspresi Chane akhirnya berubah menjadi lebih buruk, dan dia tahu keadaan akan segera memburuk. Apakah Shadow mengkhianatiku setelah mengetahui kebenaran tentang masa lalu? Tapi bagaimana dia bisa tahu hanya aku dan Demon Duke Livy yang tahu bahwa Night Demon Tribe dihancurkan setelah perintah Duke? Ini buruk. Jika dia lari sendiri,
dia masih mengeluarkan air liur, tetapi jika dia membawa tawanan penting itu bersamanya, aku akan celaka. Meskipun Duke Livy tidak menunjukkannya, tetapi dia datang jauh-jauh ke sini, yang berarti dia sangat mementingkan masalahnya dan tidak akan mengampuni aku. Dia bahkan tidak akan mempertimbangkan kesetiaanku selama ratusan tahun. Kepala penjaga Cane berkeringat dingin karena dia tahu sifat kejam Duke Livy dan dialah yang menyebabkan kesalahan ini, jadi dialah yang akan menerima pukulan pertama. Jadi, dia menunjukkan taringnya, iya. Sebuah suara serak yang acuh tak acuh namun dingin terdengar di penjara yang sunyi itu. Lutut Warden Cane langsung lemas saat hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat mendengar suara serak dingin dari Demon Duke Livy, yang seperti sabit sang pencabik yang mengerikan. Dia tahu tidak ada yang bisa lolos dari naluri bela diri iblis ini. Habislah aku. Mata kepala penjaga Cane dipenuhi kebencian dan dendam terhadap Shadow. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Shadow tidak tahu bahwa dia baru saja lolos dari malapetaka karena keputusannya. Pada saat ini, Shadow dan Es meninggalkan gerbang istana Raja Iblis. Keduanya sedang dalam mode sembunyi-sembunyi. Shadow cukup terkejut saat melihat kemampuan siluman Es karena dia bisa merasakan dari ki milik Es bahwa dia hanya berada di puncak alam, sungai kultivasi. Namun jika dia tidak memiliki garis keturunan khusus, dia tidak akan pernah bisa melihatnya bahkan dengan kultivasinya. Sekarang dia semakin yakin akan janji Es. Di sisi lain, Es sama terkejutnya saat dia menyadari Shadow bisa melihat tembusan teknik silumannya tanpa keterampilan mata atau naluri bela diri. Ini memberinya kesan salah bahwa setiap iblis bisa melakukan hal yang sama. Namun kesan itu tidak bertahan lama setelah dia melihat penjaga gerbang di wilayah Sungai Perak yang tidak memperhatikannya seperti Shadow, dan dia pun menghela napas lega. Aku punya permintaan. Es tiba-tiba berkata setelah mereka melewati gerbang rumah besar dan berhenti beberapa meter darinya. Apa? Mata Shadow berubah dingin saat melihat Es berhenti bergerak. Dia tahu betapa menakutkannya Demon Duke Livy, dan mereka hanya punya sedikit waktu sebelum dia mengetahui tentang pengkhianatannya dan melarikan diri dari penjara. Jangan khawatir, tidak apa-apa, aku hanya menginginkan papan nama kayu itu. Kata Es tanpa sedikit pun rasa malu saat dia menunjuk ke arah papan nama berwarna hitam. Shadow terkejut dan terdiam saat melihat ke arah yang baru saja ditunjuk Es dan hampir menamparnya. Dia menahan amarahnya dan mendengus dengan nada menghina. Apakah menurutmu kau bisa mengambil kayu pohon beringin penjebak jiwa itu? Biarkan aku memberitahumu saat kau menyentuhnya, pikiranmu akan terperangkap di kayu itu selama 1 hari, tidak kecuali kau adalah seorang penggarap alam manifestasi jiwa. Menurutmu mengapa Duke Livy menggunakan material jiwa ini hanya sebagai papan nama? Karena alasan ini dan tidak peduli bagaimana kamu menyentuhnya, dengan ki, material lain, atau apapun yang nyata, kamu akan terpengaruh. Lagi pula, papan nama ini diberikan kepada Adipati Iblis tua oleh Raja Iblis dan bahkan diposisikan di sini oleh Raja Iblis sendiri sebagai hadiah atas jasanya yang besar. Kalau tidak, Adipati tua itu tidak akan sanggup untuk memposisikannya di sini. Tidakkah kau lihat simbol pedang bergigi di sudut papan itu? Itu adalah lambang Raja Iblis. Tidak seorang pun dapat mengambilnya selama mereka tidak menginginkan nyawa mereka dan menderita amukan Raja Iblis. Karena kau berasal dari ras rendahan, kau tidak akan mengerti apa arti lambang Raja Iblis. Sekarang, berhentilah membuang waktu untuk hal-hal yang tidak kau mengerti dan teruslah bergerak sebelum Duke Livy mengejar kita. Shadow hanya mengira kalau Es bersikap serakah di sini dan mencari kematian dengan mengincar sesuatu yang dimiliki oleh Raja Iblis. Namun, Es tidak berkata apa-apa, dia hanya terkekeh dan berkata, kau mungkin benar tapi satu hal yang tidak kau ketahui adalah, pertama, aku bukanlah iblis dan aku juga tidak tahu apa itu Raja Iblis. Kedua, bahkan jika Raja Iblis berdiri di sini, aku akan tetap mengambil apa yang ku mau saat aku mendapat kesempatan. Es berkata jujur karena dia adalah seorang kultivator jiwa dan ki jiwanya istimewa. Selain itu, dia juga memiliki keterampilan jiwa defensif. Setelah mendengarkan penjelasan Shadow, dia sekarang semakin bertekad untuk mengambil papan nama itu bahkan jika dia harus membayar harganya lagi karena Raja Iblis tidak akan memberikan sesuatu yang biasa. Dia segera membuat benang bela diri,
dan melesat ke arah papan nama itu seperti anak panah yang cerdas. S tidak menggunakan benang jiwa karena tidak ada seorang pun di sini selain dia dan Shadow serta para pengawal yang juga merasa santai. Shadow ingin menghentikannya, tetapi dia merasa S sudah menggunakan ki-nya karena dia sangat dekat dengannya. Hatinya hancur saat dia tiba-tiba menyesal telah mempercayai anjing kampung yang diremehkan, sembrono, dan serakah ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat matanya terbelalak dan tercengang. Tepat di depan mata Shadow, papan nama yang telah berada di posisinya selama ribuan tahun tiba-tiba menghilang, hanya meninggalkan kesannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Papan itu seperti simbol otoritas Raja Iblis, dan tidak mudah untuk mengambilnya. Namun sekarang S telah mengambilnya, tanpa menanggung akibatnya. S menyeringai lebar karena dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun bahkan setelah menyentuhnya tanpa ki perkawinan dan menyimpannya di dalam ruang pencurinya. Dia menatap Shadow yang tercengang karena melihat ke arahnya seperti melihat hantu dan berkata sambil menyeringai, "Ingat, aku akan mengambil apapun yang aku mau dan kapanpun aku mau, karena aku seorang pencuri." Bab 274. S menatap Shadow yang tercengang karena melihat dirinya seperti melihat hantu dan berkata sambil menyeringai, "Ingat, aku akan mengambil apapun yang aku mau dan kapanpun aku mau, karena aku seorang pencuri." Pencuri. Shadow tentu saja tercengang dengan kata-kata sombong S, karena dia tampak cukup bangga saat mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pencuri. Namun, dia segera tersadar dari lamunan dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi. Waktu kita terbatas." Dia tidak punya waktu untuk menegur S saat ini, tetapi dia mencatat dalam benaknya untuk melakukannya. S juga tahu bahwa waktu sangat penting, dan mereka harus meninggalkan kota iblis ini sebelum Duke Iblis Levi dapat bertindak. Namun, ekspresi S dan Shadow tiba-tiba berubah saat mereka melihat penghalang gelap bagaikan malapetaka menutupi langit kemasan. Dia mengetahuinya dan mengaktifkan susunan perlindungan kota untuk menjebak kita di dalam. Hati Shadow terasa berat karena dia tahu Levi telah mengetahui pengkhianatannya jauh lebih cepat dari yang diduganya, dan sekarang dia terjebak di dalam kota bersama S. Ekspresi S juga tidak jauh lebih baik saat dia melihat penghalang susunan gelap yang menutupi langit, dan dia bisa merasakan kehebatannya, ini mungkin susunan kelas 1 atau bahkan kelas 2. Pikirnya. Apakah kau punya tempat untuk bersembunyi? Belilah aku 1 hari dan aku bisa mengeluarkan kita dari sini. Yah, mungkin saja. Tanyanya pada Shadow. S kembali menaruh harapannya pada peningkatan sistem dan hadiah yang tidak didapatkannya setelah menyelesaikan misi. Lebih jauh, ia tidak menerima pemberitahuan apapun setelah mencuri material jiwa atau poin pencuri, yang berarti sistem hanya akan berfungsi dengan baik setelah peningkatan. Ia hanya harus bertahan hidup selama 1 hari. Kau bisa lolos dari arai pelindung kelas 2 legendaris ini. Berhentilah bermimpi. Hanya perajin rune kelas 3 legendaris yang bisa lolos hidup-hidup, dan bahkan dia harus membayar harga yang sangat mahal. Shadow hanya mengira S hanya omong kosong karena dia adalah seorang kultivator bela diri dan kultivasinya juga tidak cukup tinggi untuk mengalahkan arai tersebut. Lebih jauh lagi, jika dia bisa lolos dari arai tingkat legendaris sendirian, mengapa dia akhirnya tertangkap dan membutuhkan bantuannya? Jadi, mereka menggunakan legendary grade untuk harta karun kelas. Itulah yang dimaksud dengan legendary grade, tetapi aku masih belum tahu apakah tubuh legendaris itu adalah tubuh kelas atau bukan. S tiba-tiba tersadar, tetapi dia tidak punya waktu untuk merenungkan masalah ini lebih jauh karena dia tahu dia tidak mempercayai kata-katanya dan dia harus meyakinkannya. Kita tidak punya cara lain kecuali kau bisa mengeluarkan kita dari sini, kan? Tanya S. Dia tahu Shadow juga tidak bisa meninggalkan tempat ini, dan dia sekarang bersama dengannya dan jika dia berbalik sekarang, Demon Duke Levi mungkin akan menyingkirkannya dalam beberapa saat. Shadow juga tahu hal ini, dan dia hanya mengkhianati Demon Duke Mansion setelah mempertimbangkan hal ini juga. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa pergi dari sini tanpa membayar harga sejak awal. Mari kita lihat apakah kau bisa menepati janjimu atau tidak. Aku akan memberimu waktu 1 hari dan jika janjimu kosong,
Shadow mendengus dengan kejam dan hanya menunjukkan sedikit niat membunuh sebelum dia berbalik dan bergerak ke arah tertentu dari kota iblis laut. Es tidak mempermasalahkan sikapnya dan dengan cepat dia menyembuhkannya sambil berpikir dengan nada mengejek. Begitu pembaruan sistem selesai, kemampuan silumanku akan cukup untuk menghadapimu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat Es dan Shadow bergerak menuju tempat persembunyian rahasia Shadow, seluruh kota iblis laut menjadi gempar karena aktivasi tiba-tiba dari susunan pelindung. Susunan ini hanya digunakan saat kota dikepung atau ada musuh kuat yang mencoba melukai warga. Itulah sebabnya setiap iblis asli panik dan para pengawal iblis tiba di pos yang telah ditentukan. Namun, pada saat ini, sebuah suara yang kuat bergema di seluruh kota. Jangan khawatir, warga negaraku dan tamu-tamu terhormat dari kota-kota lain. Kota ini tidak dikepung. Formasi itu aktif karena iblis pengkhianat berani menyelamatkan seorang tahanan, yang mungkin adalah penyusup dari ras lain. Tindakan ini tidak dapat dimaafkan dan akan dihukum dengan ribuan kematian. Itulah sebabnya saya mengeluarkan perintah tahan setan merah. Setiap informasi tentang pengkhianat iblis malam, atau tawanan akan diberi hadiah 5.000 batu ki tingkat puncak 1. 100.000 batu ki tingkat puncak 1, jika ada yang dapat menangkap tahanan hidup. 50.000 batu ki tingkat puncak 1, untuk iblis malam pengkhianat hidup atau mati. Red Order ini akan tetap utuh hingga selesai, begitu pula dengan susunan proaktifnya. Setiap korban yang terjadi karena Red Order akan dikompensasi oleh Duke Mansionku, jadi berusahalah sebaik mungkin untuk menangkap kedua ancaman terhadap ras kita. Dengan ini, suara yang mengesankan itu memudar. Namun warga negara dan setan lain yang datang ke sini baik untuk berdagang atau alasan lain langsung menjadi bersemangat setelah pengumuman tersebut. Para iblis laut yang gelap tahu bahwa suara ini milik pemimpin mereka, Duke Livy dan tanpa ragu, mereka mulai bekerja dan memburu Es dan Shadow. Penampakan mereka juga dipublikasikan segera setelah pengumuman Livy. Wajah asli Es dan wajah topeng Shadow, tetapi karena ciri-ciri subspesies iblis malamnya yang unik dan khas, seperti mata gelap dan tanduk bercabang, siapapun dapat membedakannya hanya dengan sekali pandang. Di dalam rumah Adipati Iblis, Duke Iblis Livy dengan santai menyeruput sesuatu seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir dengan dua penjahat itu. Dia tahu mereka berdua tidak bisa meninggalkan kota dengan arah yang aktif dan pada akhirnya, mereka berdua akan berada di tangannya. Akan tetapi, tepat pada saat itu, pintu aula terbuka tiba-tiba dan sesosok iblis lautan gelap, berpakaian zirah gelap, masuk dengan ekspresi panik. Oh, apakah mereka sudah tertangkap? Livy bertanya dengan tenang sambil memainkan cangkir anggur besar di tangannya. Dia berasumsi karena tidak akan ada yang berani masuk seperti ini jika tidak demikian. Wajah pengawal iblis itu berubah pucat dan ia pun segera berkata dengan malu-malu sambil sedikit gemetar, "Tuanku, papan nama yang dipasang oleh Raja Iblis telah hilang." Ledakan. Apa? Kurang ajar. Gelas anggur di tangan Livy langsung pecah saat ekspresi acuh tak acuhnya akhirnya berubah saat dia meraung dengan niat membunuh. Siapa yang berani begitu kurang ajar, mencuri hadiah Raja Iblis? Mereka tidak tahu arti kematian. Bahkan jika Es dan Shadow berhasil lolos dari genggamannya, Livy tidak akan bereaksi seperti ini, karena mereka berdua seperti semut di matanya. Namun, masalah ini terlalu serius karena ini berhubungan langsung dengan Raja Iblis. Dia mungkin akan kehilangan nyawanya jika dia tidak mendapatkan kembali hadiah Raja Iblis karena ini adalah bentuk penghinaan terhadap Raja Iblis sendiri, kehilangan hadiahnya tepat di bawah hidungnya. Lebih jauh lagi, ayahnya akan mengulitinya hidup-hidup bahkan jika Raja Iblis menunjukkan sedikit kelonggaran demi Duke Iblis tua. Pasti kedua bajingan itu. Tingkatkan hadiah mereka 2 kali lipat, dan aku ingin mereka hidup apapun yang terjadi. Laporkan padaku saat kau melihat mereka. Aku akan menghadapi orang-orang jahat itu sendiri. Ekspresi Duke Livy tampak marah saat ia memerintahkan dan segera meninggalkan istana Duke Iblis dan mulai mencari sendiri dengan naluri bela dirinya yang kuat. Masalah ini bukan lagi tentang dua penjahat, karena ini menyangkut keselamatannya. Tapi bagaimana mungkin kedua semut itu menyentuh kayu pohon beringin penjebak jiwa tanpa berhasil? Itu tidak mungkin penyerbu asing itu. Tidak,
Mungkin bajingan itu yang ingin membalaskan dendam sukunya dengan mempersulit suku iblis lautan gelapku. Memang sebuah kesalahan membiarkan bajingan tak tahu terima kasih itu tetap hidup, dan sekarang dia telah menyebabkan kesalahan besar ini. Aku akan mengulitinya hidup-hidup begitu aku menemukannya dan membuatnya berharap dia mati saja. Mata di menduke Levi dipenuhi dengan kekejaman dan kemarahan. Dia bahkan tidak pernah menganggap itu dilakukan oleh Es karena dia bukan dari ras iblis, dan dia juga tidak cukup kuat untuk memasuki mata Levi. Levi hanya mengejar Es karena imbalan yang akan ia dapatkan dari Raja Iblis setelah ia menyerahkan Es kepadanya. Namun, ia hampir saja mendapat hukuman, apalagi imbalannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Es tidak tahu tindakannya mengambil papan nama telah membuat di menduke Levi sendiri bertindak, dan sekarang seorang ahli alam jiwa Ki yang murka tengah mencari dia dan Shadow seperti anjing gila. Akan tetapi, dia juga tidak merasa tenang saat ini karena dia sendiri yang mendengar pengumuman itu dan ini membuatnya makin waspada terhadap tempat ini karena dia akan selalu melarikan diri sebelum ada seorang pun yang bisa memahami situasinya atau setidaknya orang-orang mengetahuinya, jauh di kemudian hari. Namun, di sini, di luar dataran rendah, ras-ras ini memiliki cara yang tak terbayangkan dan kuat untuk langsung bereaksi dan melawannya, seperti yang dilakukan Levi. Sekarang, seluruh kota iblis memburunya dan jika dia membuat kesalahan sedikit saja, dia akan tamat. Hal ini juga membuat suasana hatinya makin suram karena pencurian di masa mendatang tidak akan mudah lagi, dan dia harus berpikir dua kali sebelum memulai pencurian. Bab 275. Shadow dan Es berdiri di sebuah gang terpencil, tepat di depan sebuah patung hitam setinggi 5 meter dengan sepasang tanduk adaks besar dan wajah kambing serta tubuh manusia sementara dua kaki kuda dan sayap seperti elang. Es tentu saja belum pernah melihat makhluk semacam ini sebelumnya, namun patung-patung ini ada di seluruh kota iblis lautan, dan setiap iblis membungkuk ke arahnya setiap kali mereka melihatnya. Makhluk apa ini? Es tak dapat menahan diri untuk bertanya pada Shadow yang juga membungkuk ke arah patung itu. Shadow mencaci Es dengan nada meremehkan, penghujatan. Siapa yang kau sebut makhluk? Ini adalah dewa ras iblis kita, Baphomet. Jika ada yang mendengarmu menyebut, yang agung, sebagai makhluk, kau akan langsung terbunuh. Es tersenyum kecut sambil mengangguk tanda mengerti. Meskipun konsep agama ada di dunia fana, dia tidak pernah menjadi penganut sejati dan setelah menjadi seorang kultivator, dia berhenti mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Tetapi dia tidak pernah menyangka kalau ras iblis akan menyembah dewa sampai seperti itu, dan mereka pun tampak cukup berbakti. Tapi ini hanya kambing humanoid, sementara iblis lebih mirip manusia. Dan kami bahkan memakan kambing. Es bingung, tetapi dia tidak berani mengatakannya di depan Shadow, atau dia mungkin akan menghajarnya habis-habisan. Ayo cepat, ini satu-satunya tempat yang tidak akan dilihat orang. Shadow berkata dengan dingin sambil menekan tangannya di sisi platform status dan sesaat setelahnya, sebuah celah kecil muncul di dinding tepat di belakang status tersebut. Es tercengang melihat celah itu dan menatap Shadow dengan ragu dan berpikir, sepertinya dia sudah merencanakan pengkhianatan sejak awal dan aku hanya memberinya motivasi. Dia mengikuti Shadow ke dalam celah itu dan saat mereka memasuki jalan setapak, celah itu tertutup sama seperti saat terbuka. Es melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, jalan setapak itu tampak cukup tua, dan mereka menurun. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkomentar, kau cukup beruntung menemukan tempat ini. Shadow hanya menegur pelan, kota ini dibangun untuk leluhurku saat kota ini berdiri. Namun, matanya menyipit sesaat kemudian saat dia berpikir, kenapa sih aku malah membalasnya? Mengapa mereka membangunnya? Es penasaran setelah mendengar rahasia ini. Jika leluhurnya memiliki kedudukan yang sangat penting, maka statusnya cukup tinggi di kota ini. Bukan urusanmu dan tutup mulutmu, atau aku akan mencabik-cabiknya. Shadow mencaci dengan dingin sambil mempercepat langkahnya. Es hanya mengangkat bahu dan mengikuti dengan tenang. Dia hanya penasaran karena dia baru di sini dan ingin belajar sebanyak mungkin tentang iblis. Di ujung lorong ini terdapat pintu baja biru dengan pola aneh terukir di atasnya. Es mengira Shadow akan membuka pintu namun yang mengejutkannya, dia duduk diam di samping pintu dan selesai.
Shadow menatap tajam ke arah S, yang menatapnya dengan aneh, dan menegur dengan nada malu dalam suaranya, apa kau percaya aku akan mencungkil matamu jika kau terus menatapku? Jadi, bagaimana kalau aku tidak punya kuncinya? Kita bisa dengan mudah bersembunyi di sini selama berhari-hari. Dan karena aku menepati janjiku untuk membelimu suatu hari nanti, kau harus menepati janjimu untuk membawa kami keluar dari kota ini. Kalau tidak, aku akan mengambil matamu. Dasar wanita yang tidak masuk akal. Bukan salahku kalau kau tidak punya kuncinya. S berpikir dengan kesal, tetapi dia hanya mengangguk sambil tersenyum minta maaf dan berkata, terima kasih, aku tidak akan mengecewakanmu. S ingin menggunakan matanya yang dapat menghancurkan jiwa pada pintu itu dan melihat apakah ia dapat membukanya, tetapi ia tidak ingin memperburuk kondisinya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Ia tidak akan menggunakan kemampuan jiwanya. Lagi pula, seperti yang dikatakan Shadow, dia pernah membelikannya sesuatu yang sangat dia butuhkan, dan sekarang gilirannya. Namun dia juga tidak terlalu yakin tentang hal itu, karena tindakannya bergantung pada peningkatan sistem. S duduk bersila dan mulai mengalirkan ki jiwa. Setelah sekian lama, ia berkultivasi secara normal seperti kultivator lainnya dan hanya karena ini adalah satu-satunya cara ia dapat menyembuhkan jiwanya saat ini. Namun itu terlalu lambat, dan waktu yang diberikan oleh sistem tidak cukup untuk menyembuhkannya sepenuhnya, tetapi itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Shadow dengan dingin menatap S, yang sedang bermeditasi dalam diam, dan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Bagaimana dia bisa muncul di sini dari benua manusia? Kudengar tempatnya terlalu jauh dan manusia bahkan tidak berani mendekati benua pemburu licik itu, apalagi mengirim mata-mata ke sini. Dia bahkan mengambil papan nama yang bahkan tidak dapat disentuh oleh seorang adipati iblis dan bahkan berani mengatakan dia dapat membantu kita melarikan diri dari jajaran kota ini. Jika dia melakukan ini, maka ini berarti dia dapat membantuku dengan teknik penyempurnaan, dan aku akan memperbudaknya. Tetapi jika tidak, aku akan membuang beban mati ini. S tidak tahu Shadow telah memutuskan bagaimana menghadapinya jika dia tidak memberikan apa yang dijanjikan karena dia hanya fokus pada pengembangan jiwa, dan dia dapat merasakan inti jiwanya yang hampir hancur mulai pulih secara perlahan, namun itu masih terlalu lambat. Begitulah, jam demi jam berlalu, Shadow juga kini tengah bermeditasi, tetapi fokusnya masih tertuju pada S karena ia tidak percaya padanya dan terus mengawasinya, sehingga ia tidak dapat melakukan sesuatu atau melarikan diri. Tetapi S tidak bergerak atau melakukan apapun, dia hanya duduk di sana seperti patung. Akhirnya, penantian itu berakhir, karena S kini dengan penuh semangat melihat penghitung waktu pada panel dalam benaknya. Sama dengan. Peningkatan sistem sedang berlangsung, mohon tunggu sebentar. Waktu, 00, pukul 0:08, 07, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01. Tanda hubung. Peningkatan sistem telah selesai. Sistem pencuri abadi telah sepenuhnya online. Tanda hubung. Hadiah peningkatan sistem, otoritas level 1. Manfaat otoritas level 1. Tingkat informasi, 1. Ruang pencuri hidup, skema peningkatan baru, terbuka. Baru, fungsi sistem, rumah pencuri, telah dibuka. Status host baru, sama dengan. Mata S langsung bersinar seperti matahari. Ia segera bertanya, sistem, apa itu informasi level 1? Ia ingin sekali mengetahuinya. Informasi level 1 mewakili informasi yang dapat diungkapkan sistem kepada host. Sebelumnya host memiliki otoritas pengungkap informasi level 0. Namun seiring dengan peningkatan level otoritas host, level informasi juga ikut meningkat. S tiba-tiba merasakan suara sistem itu mengandung emosi. Sekarang tidak lagi tanpa emosi seperti sebelumnya, tetapi masih dingin seperti sebelumnya. Baiklah, biar ku tebak. Bahkan dengan informasi ini, kau tetap tidak bisa memberitahuku siapa dirimu, dari mana asalmu, dan mengapa kau memilihku, kan? S berkata dengan tenang. Ya, sistem menjawab tanpa jeda. Sudah kuduga. S tidak punya harapan besar sejak awal dan segera beralih ke hal berikutnya.
Tunjukkan padaku skema peningkatan ruang angkasa milik pencuri. Aku sudah kehabisan stok untuk yang ini, pasti. Ruang milik Steve kini lebih dari setengah penuh, dan ia membutuhkan peningkatan ini. Namun lebih dari itu, ia ingin membuka lebih banyak fungsi daripada yang pernah diungkapkan sistem kepadanya saat ia menyegel Eva. Sama dengan. Skema pembaruan ruang pencuri hidup. 1. 300 ruang meter kubik plus 1 kapasitas penyimpanan humanoid, 100 harta karun ruang penyimpanan kelas 3 plus 10 juta poin pencuri. 2. 500 ruang meter kubik plus 2 kapasitas penyimpanan humanoid, 100 harta karun ruang penyimpanan kelas 5 plus 20 juta poin pencuri. 3. 1000 ruang penyimpanan meter kubik plus 5 kapasitas penyimpanan humanoid, 100 harta karun ruang penyimpanan kelas 8 plus 50 juta poin pencuri. 4. Fungsi akselerasi waktu 3x, 1 harta karun ruang penyimpanan kelas 9 plus 1 harta karun waktu kelas 9 plus 100 juta poin pencuri. Tanda hubung. Catatan, host saat ini tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk skema peningkatan apapun yang tersedia. Sama dengan. S menatap harga dan material yang ia butuhkan untuk peningkatan ruang milik pencuri itu dengan rasa tidak percaya. Jangan bicara soal jutaan poin pencuri, hanya harta karun ruang penyimpanan kelas atas yang dibutuhkan dengan poin pencuri sudah cukup membuat S berada dalam dilema besar. Aku masih bisa mengumpulkan materi dari peningkatan pertama hingga ketiga, tetapi peningkatan keempat tampak seperti mimpi yang mustahil karena aku tidak pernah mendengar tentang harta karun waktu atau melihat catatan apapun. Yah, aku tidak lagi berada di dataran rendah. S tersenyum pahit dan menutup panel peningkatan. Waktu adalah topik yang terlalu misterius baginya saat ini, apalagi memikirkan harta karun waktu tingkat 9 tertinggi. Dia punya firasat sebelumnya, bahwa sistem akan menaikkan standar setelah peningkatan, tetapi kenyataannya bahkan lebih brutal. S melihat ke antarmuka utama, di mana semua ikon pentagon berkilauan dalam warna emas. Tidak ada yang berubah banyak, hanya ikon pentagon baru tepat di sebelah ikon panel perajin rune surgawi telah muncul. Simbol baru ini seperti pagoda dengan 9 lantai. S langsung tahu bahwa ini adalah fungsi baru yang dibuka setelah sistem ditingkatkan, rumah pencuri. Namun, sebelum membuka Thief House, matanya tertuju pada ikon pentagon pertama dengan simbol seperti tudung. Ia ingin segera melihat status barunya. Status. Bab 276. Status. Sama dengan. Panel status. Pembawa acara, S. White. Ras, manusia. Garis keturunan, tersegel. Surga pertama, surga langit fana. Budidaya bela diri, laut gelap surgawi, tahap 1. Ekspresi, 0/10.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 1. SP, 0/10.000. Tanda hubung. Keterampilan, 7. Tanda hubung. Poin pencuri, 1.818.400. Tanda hubung. Misi, 0. Tanda hubung. Hadiah tertunda, 1 kesempatan mencuri. Sama dengan. Kegembiraan S karena mendapatkan status baru seketika sirna dan berubah menjadi kekacauan saat ia melihat kolom garis keturunannya yang selalu bertuliskan, tanpa garis keturunan, kini menampilkan, disegel. Dia langsung bertanya, sistem, apa arti dari garis keturunan yang tersegel ini? Apakah saya memiliki garis keturunan seperti para pemburu? Tapi bagaimana mungkin, karena manusia tidak pernah memiliki garis keturunan. S mengajukan banyak pertanyaan yang ingin ia jawab. Penemuan garis keturunan ini benar-benar mengejutkannya. Seluruh pemahamannya tentang manusia dan dirinya sendiri akan hancur jika garis keturunan ini nyata. Lebih jauh lagi, hal ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih serius dan hikmat seperti mengapa dia memiliki garis keturunan dan bukan yang lain, mengapa itu disegel, dan siapa yang menyegelnya, mengapa.
Untuk pertanyaan pertama tuan rumah, sebelumnya garis keturunan tuan rumah benar-benar di luar jangkauan sistem karena level sistem yang tidak mencukupi. Namun setelah peningkatan sistem, permukaan garis keturunan tuan rumah disegel, tetapi disegel dengan kunci garis keturunan yang kuat. Untuk pertanyaan kedua host, ya, manusia juga dapat mewarisi garis keturunan seperti pemburu. Tetapi agar berhasil, manusia harus mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi sebelum dapat mewariskan garis keturunan uniknya kepada keturunannya. S tiba-tiba merasa seperti ada petir yang menyambar otaknya, dan hatinya menjadi sangat dingin saat mendengar jawaban ini. Dan ini membuatnya merasa seperti tidak mengenal dirinya sendiri. Karena akan menjadi kasus lain jika dia tidak memiliki garis keturunan, dia tidak peduli dan menganggapnya sebagai informasi penting. Namun dia memiliki garis keturunan yang disegel, dan ini membuat segalanya benar-benar berbeda. Siapa yang menyegel garis keturunan ini dan mengapa? Apa latar belakangku yang sebenarnya? Apakah orang tuaku tahu dan menyembunyikannya dariku? Tapi mengapa? Pikiran S kacau saat ini. Dia punya jutaan pertanyaan, tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya. White Crown memburu orang tuaku. Apakah ini berarti penyegelan garis keturunanku juga terkait dengan White Crown? Tapi apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima ini? S tiba-tiba memancarkan aura gelap yang menimbulkan perasaan putus asa tak berdasar, namun itu hanya sesaat lalu menghilang di saat berikutnya. Namun, Shadow, yang dekat dengan S, tiba-tiba membuka matanya yang gelap, yang dipenuhi dengan kengerian yang luar biasa. Dia merasa seperti telah lolos dari kematian mendadak. Namun setelah mengamati sekelilingnya dengan seksama, tidak ada sesuatu pun yang muncul dalam pandangannya dan yang ada hanya status seperti S yang duduk di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah kultivasiku baru saja menggila? Shadow berpikir dengan rasa takut yang masih ada, tetapi kemudian menghela napas lega karena itu hanya alarm palsu. Namun, apapun yang terjadi, perasaan kematian itu masih ada di hatinya dan dia tidak bisa lagi fokus pada kultivasinya. Kenapa dia belum bangun juga? Ia mengalihkan perhatiannya ke tempat lain, dan hanya S yang ada di sana. Aku harus menunggu selagi masih ada 1 jam lagi sebelum 24 jam. Di sisi lain, S merasakan sesuatu yang sama sekali berbeda karena luapan tiba-tiba yang datang dari hatinya. Ia kembali merasakan keputusasaan yang tersembunyi dalam dirinya dan kilat keputusasaan yang gelap menyambar ruang bela dirinya. Namun, ini bukanlah akhir. Angin gelap tiba-tiba bertiup di ruang pikirannya dan separuh inti jiwanya tiba-tiba mulai pulih saat retakan di dalamnya mulai terisi. Setelah waktu yang tidak diketahui, S tersadar dari lamunannya karena kebingungan, apa yang baru saja terjadi. Aku hanya memikirkan tentang garis keturunan dan kemudian. Suasana hati S kembali suram saat ia ingat seseorang telah menyegel garis keturunannya, dan kemungkinan besar orang itu adalah orang yang memburu ayah ibunya. Sama dengan 5.000 EXP dan SP telah ditambahkan ke status tuan rumah. Status telah diperbarui. Sama dengan. S tersadar dari proses berpikir membunuhnya ketika mendengar pemberitahuan tak terduga ini dan segera melihat kolom EXP dan SP miliknya. Sama dengan. Budidaya bela diri, Laut Gelap Surgawi, tahap 1. Ekspresi, 5.000 per 10.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 1. SP, 5.000 per 10.000. Sama dengan. Mata S segera menyipit saat dia akhirnya melihat perubahan baru dalam EXP dan SP. Mengapa EXP turun dari ratusan juta menjadi 10.000 dan apa yang terjadi dengan kultivasi jiwaku dan di mana SP yang sebelumnya tertampung? Dia dengan tegas menuntut penjelasan dari sistem. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik setelah mengetahui kebenaran besar tentang dirinya, dan sekarang sistem telah mengambil poin jiwanya. Orang harus tahu bahwa poin jiwa terlalu langka. Meskipun dia senang dengan persyaratan EXP dari jutaan menjadi ribuan, sistem telah mengambil poin jiwanya, yang tidak dapat diterima. Lebih jauh, dia juga menyadari sekarang kultivasi jiwanya juga menunjukkan tahap 1 karena suatu alasan. Ini adalah efek dari melangkah ke alam laut surgawi.
Sebelum menjadi tuan rumah, kultivasi jiwa juga setara dengan kultivasi bela diri, dan itu seimbang. Namun, alam laut 10 kali lebih kuat daripada alam sungai sempurna, dan ini akan menghancurkan keseimbangan antara jiwa dan tubuh tuan rumah cepat atau lambat. Itulah sebabnya sistem telah membuka bagian tersembunyi dari jiwa angin hitam juga, dan sekarang jiwa tuan rumah dan kultivasi perkawinan kembali mencapai keseimbangan. Sekarang, ranah kultivasi jiwa akan memiliki tahapan yang sama dengan kultivasi bela diri tuan rumah dan EXP dan SP yang sama. Dengan total tahapan setiap ranah menjadi 9. Namun, ini juga memiliki manfaat. Sekarang, selama tuan rumah memiliki EXP dan SP yang cukup, tuan rumah dapat segera menerobos ke alam berikutnya. Namun, jika satu EXP atau SP saja tidak mencukupi, maka yang lainnya, tuan rumah tidak dapat menerobos ke alam berikutnya tanpa mengakomodasi poin reaming dari salah satu status. SP yang sebelumnya ditampung host telah hancur secara alami dengan setengah inti jiwa hancur. Mata S berbinar saat penjelasan sistem berakhir. Ini berarti aku tidak memerlukan pencerahan setiap kali aku ingin memasuki alam berikutnya dan aku dapat terus menerobos selama aku memiliki SP dan EXP yang cukup. Ya, jadi, ini berarti aku tidak membutuhkan bola-bola elemen itu lagi. Host masih membutuhkan elemental orb di akhir setiap alam, seperti sebelumnya. Namun karena bagian tersembunyi jiwa angin hitam surgawi juga telah dibuka, host sekarang harus membentuk 2 inti jiwa lagi setelah inti angin hitam. Suasana hati S kembali suram ketika mendengar bahwa ia masih membutuhkan bola-bola elemen itu, dan ia bahkan harus membentuk 2 inti jiwa lagi. Ia selalu bertanya-tanya mengapa inti jiwa berjumlah 6 jika ia juga menghitung inti jiwa yang tidak berwarna, sementara alam bela diri berjumlah 8 dan kultivasi jiwanya juga tidak memiliki alam seperti jalur kultivasi jiwa normal. Tetapi setelah membuka bagian tersembunyi dari tubuh kristal surgawi, dia selalu tahu bahwa ada bagian tersembunyi dari jiwa angin hitam surgawi juga, dan dia benar. Apa 2 inti jiwa baru yang terakhir? S harus bertanya. Sama dengan. Teknik jiwa angin hitam surgawi, 8 inti jiwa, selesai. Bentuk tak berwarna, bentuk kuning, bentuk jiwa jingga, bentuk merah, bentuk emas, bentuk hitam, bentuk putih, bentuk hitam putih. Sama dengan. Bentuk putih dan hitam putih, iya. Yah, tidak seperti aku perlu mencari sesuatu seperti bola elemen untuk mereka juga. Selama aku memiliki EXP dan SP dan bola elemen, aku bisa menjadi kuat tanpa hambatan. S merenung dan menilai. Sekarang setelah semua ini selesai, katakan padaku sistem, bisakah kau membuka segel garis keturunan dalam diriku atau ada cara lain? Suara S dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat dan kebencian terhadap siapapun yang melakukan ini padanya dan menyebabkan orang tuanya menderita. Sebelumnya dia tidak tahu kenapa orang tuanya diburu oleh orang-orang itu, tetapi sekarang setelah dia tahu tentang garis keturunannya yang disegel, dia punya sedikit ide, dan dia akan membayar semuanya dengan jutaan kali lipat setelah dia tahu siapapun yang melakukan ini kepada keluarganya. Tetapi pertama-tama, dia harus membuka garis keturunannya sendiri, dan satu-satunya kesempatannya adalah sistem. Ya, tuan rumah hanya perlu menanggung hukuman surgawi sampai hukuman surgawi alam ke-8, dan segelnya akan hancur dengan sendirinya. Segelnya sudah melemah sampai batas tertentu setelah 2 hukuman surgawi. Hukuman surgawi. Hati S mencelos mendengar ini, tetapi sesaat kemudian detak jantungnya yang tak terpatahkan kembali dan memutuskan, baiklah, aku akan berurusan dengan orang itu dengan garis keturunan yang sama yang disegelnya dengan kejam. Setelah itu, S menenangkan pikirannya dan dia juga menyadari bahwa setengah inti jiwanya tidak lagi berada di ambang kehancuran dan semua retakan di dalamnya telah diperbaiki. Hal ini membuatnya lebih percaya diri dalam menyembuhkannya dengan poin jiwa. Sistem, buka hadiah yang tertunda. Perintah S. Dia telah menunggu hadiah ini selama berabad-abad. Bab 277. Sistem membuka hadiah yang tertunda. Perintah S. Dia telah menunggu hadiah ini selama berabad-abad. Sama dengan. Hadiah tertunda. Memulai proses evaluasi. Tanda hubung.
Misi, kesempatan menciptakan pencuri. Misi, curi semua hal dari 10 cabang utama 3 raksasa di 10 kerajaan teratas di tanah tingkat menengah. Status, lengkap. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mengevaluasi kinerja host. 1.2, 3,100% selesai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hasil, peringkat kinerja, di atas rata-rata. Hadiah, poin pengalaman, 50.000. Poin jiwa, 50.000. Poin pencuri, 1 juta. Hadiah telah ditambahkan ke status tuan rumah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin pencuri, 2.818.400. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hadiah tersembunyi. 1. Misi sampingan, terbuka. Detail, sekarang sistem dapat memberi tuan rumah misi sampingan kecil dengan hadiah besar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2. Teknik pembuatan jimat tingkat lanjut. Detail, jimat dari tingkat 9 hingga tingkat 12. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3. Teknik Raja Penghapus Kunci. Detail, teknik rahasia pencuri untuk menghapus kunci apapun antara surga dan mendapatkan penghasilan. Teknik Raja Penghapus Kunci, 3 level. Level pertama, Master Penghapus Kunci. 3 golongan, pemula, ahli, perfeksionis. Detail, hapus kunci apapun antara kelas 1 dan kelas 3. Level kedua, Grandmaster Penghapus Kunci. 3 golongan, pemula, ahli, perfeksionis. Detail, hapus kunci apapun antara kelas 4 dan kelas 6. Level ketiga, Raja Penghapus Kunci. 3 golongan, pemula, ahli, perfeksionis. Detail, hapus kunci apapun antara kelas 7 dan kelas 9. Sama dengan. S menatap hadiah normal dan 3 hadiah tersembunyi yang didapatkannya tanpa ekspresi. Suasana hatinya yang muram segera menghilang saat melihat hadiah tersembunyi terakhir, teknik Raja Penghapus Kunci. Akhirnya, sesuatu yang berguna. Tanganku yang membuka harta karun tidak dapat lagi mengimbangi semua susunan dan formasi tingkat ini. Dengan teknik ini, siapa yang dapat menahanku di satu tempat sekarang, dan kunci mana yang dapat berdiri di antara aku dan harta karun. Namun, tiba-tiba dia merasakan sejumlah besar ki jiwa surgawi yang murni dan ki bela diri surgawi dilepaskan dalam tubuhnya, dan dia langsung tahu bahwa itulah EXP dan SP yang baru saja dia peroleh. S memeriksa ruang pikirannya karena sudah rusak parah, dan yang terpenting adalah menyembuhkannya. Dan SP ini adalah satu-satunya jalannya. Inti setengah jiwa mulai pulih perlahan di bawah sejumlah besar ki jiwa surgawi yang baru saja diterimanya. Setelah inti jiwanya 70% selesai, dia mendengar pemberitahuan sistem. Sama dengan. Selamat, tuan rumah, atas pencapaian tahap kedua alam laut surgawi dan tahap kedua wujud jiwa oranye. Status tuan rumah telah diperbarui. Sama dengan. Akan tetapi, ini bukanlah akhir karena masih terdapat sejumlah besar ki jiwa surgawi dan ki bela diri surgawi yang tersisa. Kali ini, inti jiwanya pulih 80% ketika dia mendengar pemberitahuan lainnya. Sama dengan. Selamat, tuan rumah, atas pencapaian tahap ketiga alam laut surgawi dan tahap ketiga wujud jiwa oranye. Status tuan rumah telah diperbarui. Sama dengan. Ki jiwa yang dimurnikan hampir habis, dan akhirnya berhenti ketika inti jiwanya dipulihkan hingga 85% dari bentuk bulatnya. S merenung, jadi 50.000 poin jiwa hanya cukup untuk menyembuhkannya 35%, dan tampaknya 15% terakhir akan membutuhkan 50.000 poin jiwa lagi juga. S tidak mempermasalahkannya karena rasa sakit di kepalanya kini sudah sangat ringan, hampir tidak ada dan tubuhnya terasa lebih kuat sementara kinya seperti binatang buas yang mengamuk saat ini. Ia mengamati ruang bela dirinya dan melihat dasar lautnya dipenuhi kabut ki hitam. Bukankah seharusnya diisi dengan ki cair, mengapa dalam bentuk kabut, dan juga penuh? S bertanya-tanya dengan heran,
Mungkin itu karena aku mengikuti jalan yang sama sekali berbeda dan aku harus melewati 9 tahap sementara alam sungai Qi yang normal hanya harus melewati 5 tahap. S menilai dan segera melirik EXP dan SP yang dia butuhkan untuk tahap keempat. Sama dengan. Budidaya bela diri, Laut Gelap Surgawi, tahap 3. Ekspresi, 20.000 per 50.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 3. SP, 20.000 per 50.000. Sama dengan. S merenung, jadi, tahap kedua hanya membutuhkan 25.000. Jauh lebih baik daripada statistik EXP dan SP saya sebelumnya. Saya dapat terus-menerus melakukan terobosan selama saya memiliki EXP dan SP. Namun, itu juga menghilangkan keuntungan kultivasi jiwa saya sebelum saya dapat membentuk inti jiwa baru, membuat kultivasi jiwa saya lebih tinggi daripada kultivasi perkawinan, tetapi sekarang saya tidak bisa. Dia tahu bahwa setiap kelebihan pasti ada kekurangannya, tetapi dia tidak terlalu mempedulikannya karena sekarang dia tidak perlu bersusah payah memikirkan apapun, dan dia hanya membutuhkan sumber daya untuk menjadi lebih kuat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mendapatkan informasi tentang teknik pembuatan jimat tingkat lanjut dan teknik Raja Penghapus Kunci. Teknik jimat itu dikunci sejak dia masih menjadi perajin rune tingkat 1, tetapi teknik Raja Penghapus Kunci diungkapkan sepenuhnya. Sebanyak yang dia inginkan, S tidak langsung melakukannya karena dia masih memiliki hal-hal yang belum dia urus. Sistem, tunjukkan padaku apa isi rumah pencuri ini. Dia tidak melupakan panel baru yang baru saja dibukanya setelah pembaruan sistem, dan itu pasti sesuatu yang besar. Simbol seperti pagoda itu langsung menyala dan antarmuka baru terbuka tepat di pikiran S selagi dia masih berpura-pura bermeditasi. Sama dengan. Selamat datang di Thief House Host. Pengenalan Thief House, seorang thief terkadang membutuhkan bantuan saat merencanakan dan memulai pencurian, dan seorang Heaven Stealer hanya bisa mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Thief House adalah fitur unik dari sistem yang dapat membantu tuan rumah merekrut pencuri berbakat dan melatih mereka. Thief House tidak hanya dilengkapi dengan teknik kultivasi, keterampilan, senjata, produk alkimia, tetapi juga dapat membantu para anggota pencuri meningkatkan bakat mereka dan mencapai tingkat baru yang tidak akan pernah mereka capai seumur hidup mereka. Tanda hubung. Aturan dan regulasi Thief House. 0. Pelanggaran terhadap aturan dan tata tertib rumah pencuri akan berakibat kematian mutlak. 1. Anggota rumah tidak diperbolehkan berkhianat, bersekongkol, melakukan sabotase, atau mempunyai niat jahat terhadap rumah pencuri atau anggotanya. 2. Anggota rumah tidak dapat memberontak ke rumah pencuri atau memberontak terhadap pemimpin rumah S. White. 3. Rincian tentang Thief House dan para anggotanya tidak boleh dibagikan kepada siapapun yang bukan anggota, dalam keadaan apapun, atau akan melanggar aturan 0. 4. Anggota rumah tidak dapat meninggalkan rumah pencuri setelah bergabung. 5. Perkelahian internal tidak diperbolehkan, dan anggota lain tidak diperbolehkan mempunyai niat jahat terhadap anggota lain. 6. Anggota rumah akan mendapatkan poin rumah dengan setiap misi rumah yang berhasil, atau misi apapun yang dikeluarkan oleh ketua rumah S. White. 7. Poin rumah adalah mata uang Thief House dan anggota dapat menggunakannya di House Shop. Tidak diperbolehkan menggunakan mata uang lain. 8. Jika ada anggota yang gagal dalam misi DPR atau misi pemimpin DPR S. White, poin DPR akan dikurangi, diikuti dengan hukuman berdasarkan pada pentingnya misi tersebut. Tanda hubung. Catatan, 8 aturan pertama bersifat mutlak dan tidak dapat diubah atau dihapus oleh tuan rumah. Host juga dapat membuat 2 aturan lagi atau mengubahnya dengan token pengubah aturan. Pembuatan aturan tersisa, 2. Token perubahan aturan, 0. Tanda hubung. Rumah pencuri, level 1. Pemimpin rumah, S. White. Anggota DPR, 0/3. Tanda hubung. Misi rumah, kunci. Misi pemimpin rumah, kunci. Hukuman rumah, kunci. Tanda hubung. Toko rumah, kunci. Toko daur ulang, kunci.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Platform penukaran poin rumah, kunci. Kunjungan rumah, kunci. Rapat DPR, kunci. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Catatan, harap rekrut anggota untuk membuka fitur-fiturnya. Sama dengan. S tercengang dengan pengenalan dan peraturan rumah pencuri ini dan tiba-tiba menelan ludah dan bertanya dengan ragu, sistem, kau ingin aku merekrut pencuri? Tapi aku senang bekerja sendiri. Host tidak perlu merekrut anggota jika host tidak menginginkannya. Sistem tidak memaksa host untuk merekrut siapapun. Namun sistem tetap menyarankan untuk mempertimbangkannya, karena rumah pencuri merupakan fungsi utama sistem dan sangat membantu host. S bingung mendengar jawaban tak terduga dari sistem, kali ini sistemnya benar. Dia bisa tahu dari semua fitur, kunci, yang aneh dan semua aturan yang tidak bisa diubah yang ditetapkan oleh sistem itu menguntungkannya. Lebih jauh lagi, setelah berkelana di dataran rendah sendirian dan semua pengalaman berbahayanya di sana, terutama yang terakhir dengan Gordon, S tahu ia membutuhkan bantuan orang lain. Karena jika dia punya partner, dia bisa saja mengirim orang itu untuk mengintai gunung harta karun sambil menunggu di tempat yang jauh. Dia tidak tahu tentang hal-hal lain, hanya memikirkan untuk mengendalikan pencuri lain yang dilatih dengan bantuan sistem saja sudah membuat S merinding. Ini mungkin bukan hal yang buruk, seperti yang dikatakan sistem, hal-hal yang dapat kulakukan dengan pencuri terlatih sepertiku tidak terbayangkan. Selain itu, Eva selalu ingin membuat tim, dan dia menjadikanku pemimpin tim saat kami membuat kesepakatan saat itu. Hati S menjadi lembut saat memikirkan Eva yang tertidur, dan sedikit keraguan di hatinya pun memudar. Yah, karena sistem sudah membuka fungsi ini, aku tidak bisa membiarkannya berdebu begitu saja, kan? Sistem, bagaimana aku bisa merekrut seseorang? Tanya S, karena dia sudah memutuskan untuk menggunakan fungsi ini, dia harus tahu cara merekrut orang lain. 3 token perekrutan rumah pencuri telah ditambahkan ke toko sistem, bagian harta karun, sebelumnya dikenal sebagai bagian senjata. Bagus, aku baru saja berencana untuk membuka toko setelah ini. S sama sekali tidak keberatan dengan nama itu. S baru saja akan melakukannya ketika suara Shadow yang dingin dan menyebalkan terdengar di telinganya. Jika kau terus berpura-pura bermeditasi, apakah kau percaya aku akan memotong lenganmu? Bab 278. Jika kau terus berpura-pura bermeditasi, apakah kau percaya aku akan memotong lenganmu? Walaupun S tidak mau, dia dengan berat hati membuka matanya dan melihat Shadow tengah menatapnya dengan tatapan jengkel. S tersenyum kecut dan menjawab, aku baru saja akan menyelesaikan rencanaku. Shadow mencibir dengan suara renyah, kalau begitu, biarkan aku mendengar rencana ini sebagaimana adanya. Dia sama sekali tidak percaya padanya, dan dia hanya ingin menunjukkan padanya tempatnya, jadi dia tidak akan membuat masalah lagi. Dia tidak pernah menaruh harapan padanya sejak awal. Mata S tiba-tiba berbinar saat dia melihat Shadow. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak S, jika aku bisa membuat Shadow bergabung dengan rumah pencuri, aku tidak perlu lagi mewaspadainya dan dia juga tidak akan bisa menyakitiku atau melanggar perintahku. Lagi pula, kemampuan silumannya bahkan lebih kuat daripada kemampuan silumanku yang tak bisa bernapas dan spesies iblisnya yang unik juga tampaknya merupakan tipe licik yang cocok untuk seorang pencuri. Dia akan cocok untuk anggota pertama, dan sepertinya dia tidak akan kehilangan apapun saat bergabung dengan keluargaku. Dengan bantuan sistem, dia mungkin bisa menjadi iblis terkuat di dunia ini. S segera memutuskan untuk merekrut Shadow. Namun pertanyaannya adalah, apakah dia akan bergabung jika dia dengan tulus mengundangnya dan mengatakan yang sebenarnya? Jawabannya adalah tidak. Pertama-tama, dia mungkin akan berpikir S sedang mempermainkannya dan kedua, S tidak punya kekuatan untuk membuatnya tunduk padanya, dan bahkan jika dia punya kekuatan, dia bisa tahu bahwa wanita ini terlalu keras kepala. Dia mungkin akan menyerangnya saat dia menyuruhnya menjadi bawahannya dan tunduk padanya. Selain itu, S sudah tahu iblis tidak akan pernah tunduk pada ras lain, mereka akan memilih kematian daripada tunduk pada ras lain. Jadi, S harus menggunakan cara licik untuk membuatnya masuk ke rumahnya dan begitu dia masuk, tidak ada jalan keluar menurut aturan.
Saudari iblis, aku bisa memberitahumu rencananya, tetapi kau harus menandatangani kontrak sumpah denganku. Tidak banyak. Aku hanya ingin kau berjanji untuk membiarkanku hidup-hidup setelah aku membantumu mendapatkan teknik yang kau inginkan. Kata S dengan wajah serius. Apakah dia benar-benar punya jalan, atau dia hanya menggertak? Mata Shadow menyipit saat mendengar ini dan menegur dengan dingin. Apakah kau pikir kau punya kekuatan untuk bernegosiasi denganku? Dan bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa kau akan menjadi budakku begitu aku membantumu? Ekspresi S sama sekali tidak berubah dan berkata dengan wajah tenang, baiklah, mari kita ubah kontrak sumpah menjadi, setelah aku memenuhi janjiku, kau tidak akan membunuhku atau membuat siapapun dan kau tidak akan menyerahkanku kepada siapapun sampai nyawamu dalam bahaya besar. Bagaimana menurutmu? Itu hanya menguntungkanmu dan jika kau tidak setuju, aku lebih suka mati lebih cepat karena aku akan mati nanti. Mata Shadow sedikit terbelalak, mendengar kondisi S yang baru. Sejujurnya, seperti yang dikatakan S, dia berencana untuk menyingkirkan S setelah dia menyelesaikan tugasnya atau bahkan menyerahkannya kepada pihak berwenang untuk mendapatkan hadiah. Namun kini S jelas-jelas melihatnya dan membuat segalanya menjadi sulit. Manusia ini aneh dan licik sekali. Dia bisa mencuri kayu pohon beringin penjebak jiwa itu tanpa terpengaruh dan bahkan bisa menebak niatku. Apakah dia benar-benar punya cara untuk keluar dari sini? Mungkin itu penyebabnya karena dia tidak berani bernegosiasi denganku tanpa daya tawar, dan dia juga tidak akan begitu tenang. Aku berencana untuk menunggu di sini sampai Demon Duke terpaksa menonaktifkan Arai karena dia tidak bisa menahan semua orang di sini terlalu lama untuk mencari hantu. Tetapi jika manusia ini benar-benar bisa membawa kita keluar dari sini, maka aku lebih baik pergi sekarang karena masih ada kemungkinan Demon Duke menemukan jalan rahasia ini. Namun, aku juga tidak bisa mengambil risiko mengikatnya bersamaku selamanya. Shadow bingung. Kalau begitu kau akan mati. Sosok Shadow tiba-tiba bergerak, meninggalkan bayangan kabur di belakangnya. Namun, S tidak bergerak dari posisinya dan tetap tanpa ekspresi. Dia sama sekali tidak merasakan niat membunuh dari Shadow, dan dia tahu bahwa Shadow mencoba mengintimidasinya agar tunduk. Namun anehnya, S tidak merasa takut lagi, dan ia menganggap hal itu mungkin karena basis kultivasinya yang baru. Sepertinya aku bisa berhadapan langsung dengan seorang kultivator inti Sungai Perak. Sosok bayangan tiba-tiba muncul di belakang dengan niat membunuh yang besar, dia menusukkan belati merah ke arah kepala S. Namun, seperti dugaan S, belati tajam itu tiba-tiba berhenti setelah menyentuh rambutnya dan niat membunuhnya pun ikut lenyap. Dia tidak takut mati. Lalu apakah dia benar-benar punya cara untuk meninggalkan tempat ini? Shadow kesal ketika melihat S masih duduk seperti patung dan bahkan tidak menoleh ke arahnya. Tindakan S yang tak kenal takut ini membangkitkan banyak pikiran di kepala Shadow. Itu hanya kontrak sumpah. Manusia ini mungkin tidak tahu ada cara untuk menghindari kontrak ini, asalkan bukan kelas legendaris, dan sangat langka. Dia mungkin juga tidak seharusnya memilikinya, karena dia berasal dari ras yang lemah. Aku akan mengurus kontraknya nanti saat aku membeli kontrak budak legendaris untuknya. Shadow segera memutuskan untuk bermain bersama S karena dia terlalu penting baginya dan dia tidak bisa mengambil risiko membunuhnya. Tidak sebelum S menyelesaikan tugasnya. Baiklah, kita akan menandatangani kontrak sumpah dengan ketentuan yang sama seperti yang kau katakan. Tapi aku tidak punya kontrak sumpah. Shadow akhirnya kembali ke posisi sebelumnya dan berkata dengan dingin sambil mengamati S, seolah-olah dia ingin mengetahuinya. Namun, yang membuatnya kecewa, S terlalu pandai mengendalikan ekspresi wajahnya. Tentu saja aku punya satu. Itulah sebabnya aku mengajukan kesepakatan ini. Kuharap kau bisa mengerti, aku hanya tidak ingin mati, bahkan jika itu berarti hidup seperti budak. S mendesah tak berdaya sambil meratap. Mata Shadow tiba-tiba dipenuhi dengan rasa jijik saat mendengar ini dan semua kekhawatiran di hatinya lenyap, dasar pengecut. Aku terlalu menganggapnya tinggi dan hampir lupa bahwa dia hanya dari ras rendahan, bagaimana mungkin dia berani bersekongkol melawan ras iblisku. Baiklah, cabut saja kontrak sumpah itu dan selesaikan semuanya. Shadow meludah dengan nada meremehkan,
karena dia tidak lagi waspada terhadap es karena sifatnya yang pengecut. Buka bagian harta karun yang baru. Es tidak menunda dan segera memberi perintah. Ia tahu ikan itu telah memakan umpannya, dan sekarang ia harus bereaksi cepat. Sama dengan. Toko sistem, bagian harta karun. Sarung tangan pembongkar Heaven's Stealer. Nilai tidak diketahui. Harga, 100.000 TP. Tanda hubung. Token rekrutmen rumah pencuri, 3. Harga, 1 juta TP. Tanda hubung. Koin kehidupan teleportasi acak. 2 tersedia, barang yang dapat dipakai 1 kali. Harga, 30.000 TP per koin. Sama dengan. S hampir mengumpat keras saat melihat harga 1 juta poin pencuri, tetapi dia tahu dia tidak punya banyak waktu saat ini. Saya ingin 1 token rekrutmen rumah pencuri dan semua yang tersedia di toko harta karun. S dengan berat hati menghabiskan 1 juta poin pencuri, tetapi dia juga tidak melupakan 2 hal lain yang tersedia, terutama koin kehidupan yang dapat menyelamatkan hidupnya. Sama dengan. Jumlah total pembelian host saat ini, 1.130.000 TP. TP telah dipotong, pembelian telah berhasil. Tanda hubung. Poin pencuri, 1.688.400. Tanda hubung. Sarung tangan pembongkar pencuri surga dan token perekrutan rumah pencuri telah dikirimkan ke ruang pencuri tuan rumah. Tanda hubung. Koin kehidupan teleportasi acak kini diaktifkan. Koin kehidupan, 2. Deskripsi, akan digunakan secara otomatis saat sistem mendeteksi adanya bahaya yang dapat mengakhiri hidup dalam kehidupan inangnya. Sama dengan. S tidak sempat memeriksa Heaven's Stealer Disassembler Gloves karena ia sudah membutuhkan waktu 10 detik dan kini Shadow mulai tidak sabar. Dengan satu pikiran, sebuah token bulat seukuran telapak tangan berwarna hitam pekat muncul di tangan S. Token itu sangat halus dan hangat saat disentuh. S melihat ukiran simbol pencurinya, burung hantu hitam, di bagian depan token bundar ini dan ketika dia membaliknya, ada 2 kata yang tertulis di atasnya dalam bahasa Dewa kuno, rumah pencuri. Shadow juga mengamati token hitam indah di tangan S dengan rasa ingin tahu. Sistem, bagaimana aku menggunakannya? Tanya S. Ia tidak tahu kalau token perekrutan rumah pencuri itu akan memiliki simbol pencurinya dan juga teks bahasa Dewa kuno. Namun dia tetap merasa lega saat mengira tak seorang pun tahu tentang bahasa ini atau rencananya menipu Shadow agar bergabung dengan rumah pencurinya akan sia-sia dan bahkan mungkin menjadi bumerang. Orang yang ingin bergabung dengan rumah pencuri harus dengan sukarela meneteskan darahnya pada token rekrutmen dan dengan sukarela menyentuhnya dengan key-nya. Cukup mudah. Sekarang tibalah bagian yang sulit. S menatap tanpa ekspresi ke arah Shadow, yang melemparkan tatapan ragu ke arahnya dan token rekrutmen di tangannya. Bab 279. Ahem, seperti yang dapat dilihat oleh suster, ini adalah kontrak sumpah yang dibuat di benua manusiaku. Aku hanya memiliki yang ini karena terlalu langka. S. Memperkenalkan, token perekrutan rumah pencuri tanpa ekspresi. Shadow sudah menduga hal ini sejak dia mengeluarkan token aneh ini, dan dia tidak terpengaruh oleh bentuk atau warnanya, karena kontrak memiliki banyak bentuk dan ukuran. Namun, dia heran dengan ukiran burung hantu aneh di atasnya. Coba aku lihat. Dia tidak menunggu persetujuan S dan mengambil kontrak sumpah, dan mulai memeriksanya dengan mata yang ingin tahu. S tidak menghentikannya dan hanya mengamati Shadow. Dia sama sekali tidak merasa khawatir karena dia tahu token ini datang langsung dari sistem dan jika iblis inti sungai perak tanpa pengalaman dalam pembuatan rune melihatnya, lebih baik dia bunuh diri di sini dan sekarang. Shadow juga tidak menemukan sesuatu yang salah dengan kontrak sumpah ini, dia juga tidak menemukan simbol-simbol rune yang terlalu rumit. Dia telah melihat banyak rune yang rumit sejak dia tinggal di rumah bangsawan dan ada banyak perajin rune di sana dan bahkan ada seorang perajin rune legendaris di bawah komando Levi. Dia hanya berpikir ini adalah kontrak sumpah tingkat rendah dari benua manusia,
dan akan mudah untuk mengatasinya kapanpun dia menginginkannya. Dia hanya ingin tahu tentang simbol burung hantu karena dia mendengar tentang satu ras tertentu yang menyembah burung hantu. Mari kita mulai. Shadow akhirnya mengangguk setelah benar-benar yakin bahwa ini memang kontrak sumpah biasa dan mungkin juga kontrak tingkat rendah. Sayangnya, jika dia hanya mencoba menghancurkan atau merusaknya, dia akan terkejut karena dia tidak akan bisa menggoresnya bahkan dengan kekuatan penuhnya. Namun dia tidak melakukannya karena sudah menjadi rahasia umum bahwa kontrak tidak boleh digores atau digunakan dengan kekerasan, atau kontrak itu akan hancur total. Lagi pula, Shadow mengira S mungkin hanya mempunyai kontrak ini karena dia sendiri yang mengatakannya, dan dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membuat sumpah dengan kontrak sumpah tingkat rendah atau hal-hal akan menjadi rumit jika S menolaknya nanti. S ingin tertawa terbahak-bahak saat melihat Shadow setuju, tetapi menahan diri. Dia berkata tanpa ekspresi sambil menghela napas lega, "Terima kasih, saudariku, kamu benar-benar iblis yang lembut hati karena menyetujui permintaanku yang kurang ajar ini." Shadow mengangguk dan berkata, "Asalkan kamu tahu posisimu. Sekarang beritahu aku cara menggunakan kontrak ini." "Sangat mudah, saudari. Kamu hanya perlu meneteskan darahmu di atasnya. Setelah itu, kamu tinggal mengucapkan janjimu sambil menggunakan ki pada kontrak sumpah ini." S mengucapkannya dengan penuh hormat dan ekspresi puas. Sedikit rasa jijik muncul di mata gelap Shadow saat dia berpikir dengan gembira, ini benar-benar kontrak sumpah yang rendah, karena hanya membutuhkan setetes darah penggabungan dan ki sederhana. Bahkan tidak membutuhkan tanda ki kehidupan, atau tanda jiwa milikku. Bahkan jika aku melanggarnya, aku tidak akan menerima serangan balasan sebesar itu sama sekali. S menyadari perubahan emosi Shadow dan hanya mengejek dalam hati, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir pada akhirnya. Shadow dengan cepat memotong jari coklat rampingnya dan setetes darah hitam menetes ke token perekrutan Thief House dan langsung terserap ke dalamnya. Shadow tidak menganggap ini aneh dan saat itu ki gelap muncul dari tangannya dan hendak menelan token itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Shadow tercengang. Saat elemen bayangan ki-nya menyentuh token itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya hitam pekat dan melesat ke arah glabelanya. Shadow bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi karena sinar cahaya gelap telah menembus seluruh pertahanannya dan langsung memasuki kepalanya. S juga melihat pemandangan ini dengan takjub, karena ini juga pertama kalinya dia melihat token perekrutan Thief House bekerja. Namun, dia benar-benar kagum karena itu bahkan tidak memberi Shadow kesempatan untuk bereaksi. S tiba-tiba mendengar pemberitahuan. Sama dengan. Token perekrutan rumah pencuri telah digunakan. Pendaftaran anggota baru telah berhasil. Silakan buka antarmuka Thief House untuk melihat informasi lebih lanjut. Sama dengan. Bibir S melengkung ke atas, melihat pemberitahuan ini. Namun, sebelum dia bisa membuka panel rumah pencuri, suara Shadow yang memekakkan telinga dipenuhi dengan niat membunuh dan kengerian. "Bajingan, apa yang kau masukkan ke kepalaku? Suara apa ini?" Shadow tidak peduli lagi pada apapun dan menyerang S. Namun, sesuatu yang tidak terpakai terjadi dan membuat Shadow terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Saat dia berpikir untuk menyakiti S, rasa sakit yang tak tertahankan menyerang kepalanya dan sambaran petir mematikan mengamuk di tubuhnya. Dia mulai menjerit sambil berjuang di tanah dan terlihat kulitnya mulai terbakar. S merasa ngeri saat melihat ini, dan dia mendengar suara dingin sistem itu lagi. Sama dengan. Niat jahat dan membunuh terdeteksi dari anggota rumah pencuri terhadap pemimpin rumah. Hukuman, kematian. Sama dengan. Jantung S bergetar dan berkata, "Hentikan sekarang." Sama dengan. Pemimpin DPR telah menghentikan hukuman. Sama dengan. Shadow, yang berada di ambang kematian akibat rasa sakit yang luar biasa, menghancurkan jiwa, dan petir yang mematikan, merasakan kedua kekuatan itu lenyap, dan ki-nya mulai memulihkan luka-lukanya dengan cepat. Namun dia tidak merasakan kelegaan sedikit pun,
karena dia menatap Es dengan rasa takut dan benci, namun rasa takut dan benci itu jauh lebih besar. Apa yang kau lakukan padaku? Suara Shadow serak saat dia menanyai Es. Es juga terkejut dengan hal ini dan akhirnya teringat akan peraturan rumah pencuri. Namun, dia tidak tahu bahwa hal itu akan sangat mematikan. Lebih jauh lagi, dia tidak pernah tahu sistem itu memiliki kekuatan semacam itu karena tidak pernah menggunakannya padanya. Tiba-tiba dia teringat semua kutukan itu dan betapa tidak hormatnya dia selama ini kepada sistem dan jantungnya berdebar kencang saat keringat dingin membasahi dahinya dan dia bersumpah untuk bersikap lebih lembut kepada sistem di masa mendatang atau jika dia benar-benar mengganggunya, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Ahem, saudari iblis, bisakah kau ceritakan padaku apa yang terjadi hingga token itu masuk ke dalam kepalamu sejak awal? Es terbatuk untuk menyembunyikan rasa takutnya dan bertanya kepada Shadow karena dia baru saja mengatakan bahwa dia mendengar suara dan ini sangat membuatnya khawatir. Shadow tak mau menjawab namun setelah memikirkannya, suara itu hanya berkata dia menjawab sambil menyembuhkan luka dalam dirinya. Aku mendengar suara statis berkata, "Selamat datang di rumah pencuri," dan kemudian bayangan gelap transparan muncul di depan mataku. Tapi aku tidak melihatnya secara keseluruhan sejak aku menyerangmu. Tapi kemudian aku mendengar suara itu lagi berkata, pelanggaran aturan rumah pencuri, hukuman, kematian, dan kemudian kau baru melihatnya. Sekarang, saya mendengarnya lagi, Ketua DPR telah memaafkan anggota DPR. Katakan padaku apa yang baru saja kau lakukan padaku. Shadow ketakutan, bukan oleh Es, tetapi oleh suara itu. Karena dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah pada dirinya sendiri tidak peduli seberapa keras dia mencari dengan indera bela dirinya. Hal ini membuatnya semakin mengerikan. Dia tahu Es telah mempermainkannya dan membuatnya menandatangani kontrak perbudakan, tetapi dia bingung karena dia tahu kontrak perbudakan tidak dapat memiliki suaranya sendiri dan juga tidak akan hilang begitu saja di dalam tubuh seseorang. Itu adalah sesuatu yang lebih mengerikan daripada kontrak perbudakan. Dan hal yang paling menggelikan adalah dia tidak melihatnya sama sekali. Di sisi lain, Es terkejut dan segera bertanya kepada sistem, apakah Anda baru saja menjadikannya tuan rumah Anda juga? Dia tidak punya penjelasan lain selain ini tentang suara dan bayangan transparan itu. Tidak, hanya boleh ada satu host sistem. Namun, sekarang iblis itu adalah anggota rumah pencuri. Dia dapat mengakses antarmukatif host dan mendengar pemberitahuan yang berhubungan dengan rumah pencuri, tidak ada yang lain. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega karena akan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan jika memang itu yang terjadi. Akhirnya dia menatap Shadow dengan senyum dingin dan berkata, "Hehe, jangan cemas, aku tahu kau mungkin berpikir aku menipumu dengan menandatangani kontrak perbudakan, tapi itu bukanlah kontrak perbudakan. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik daripada apapun yang bisa kau capai atau dapatkan, sepanjang hidupmu. Tidak ada yang bisa menawarkannya selain aku, bahkan dewa yang kau sebut-sebut itu. Tetapi jika aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu sebelumnya, kamu tidak akan pernah percaya padaku dan bahkan mencoba membunuhku. Itulah sebabnya aku tidak memberitahumu dan menggunakan cara yang curang. Tetapi aku ingin kamu melihatnya sekarang dan kemudian katakan padaku apakah ini kutukan atau berkah. Katakan saja, rumah pencuri, dan kamu akan melihat jalan menuju kehebatan." Es menatap mata gelap Shadow tanpa berkedip saat ia menyelesaikan pidatonya. Namun, ia tidak bercanda. Shadow tiba-tiba merasa bahwa pria ini tidak bercanda dan bahkan merasa dia seperti makhluk agung. Dia memutuskan untuk mempercayainya sekali saja dan menahan luka-lukanya dan berkata, "Rumah pencuri." Bab 280. Rumah pencuri. Itu hanya kata aktivasi, seperti status untuk mengaktifkan rumah pencuri bagi para anggota. Panel gelap transparan muncul lagi di depan mata Shadow, lagi-lagi memberinya kejutan dalam hidupnya, tetapi kali ini dia tidak mencoba membunuh Es. Es, di sisi lain, menatap Shadow dengan heran karena dia bisa melihat panel di depan Shadow juga. Tapi itu sangat berbeda dari miliknya karena ditulis dalam bahasa yang bisa dimengerti Shadow, bukan bahasa dewa kuno. Pertama, antarmuka aturan dan regulasi rumah pencuri muncul di depan Shadow,
dan dia membacanya dengan saksama, tidak melewatkan satu kata pun. Ketika dia membaca aturan 0, setiap pelanggaran aturan dan regulasi rumah pencuri akan menyebabkan kematian mutlak. Hati Shadow menjadi dingin, dan dia akhirnya mengerti bahwa dia telah bertindak terlalu cepat dalam keadaan cemas dan marah dan segera melihat aturan berikutnya yang membuatnya semakin yakin. Namun ketika dia melihat aturan ketiga, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan mata jengkel. Kamu adalah S. White. S tersenyum lebar sambil melipat tangannya di belakang punggungnya dan berkata, satu-satunya. Aku tak sabar untuk bekerja sama denganmu. Shadow mendengus dingin dan terus membaca peraturan lainnya. Aku tidak bisa pergi begitu aku bergabung, ini benar-benar jebakan. Pikirnya, membaca peraturan keempat. Setelah membaca semua aturan, Shadow punya sedikit gambaran tentang apa itu rumah pencuri. Namun, dia tidak mengerti bagaimana benda semacam ini bisa ada dan bagaimana S bisa mendapatkannya karena kemungkinan besar dialah pemilik harta karun ini. Shadow melihat kata berikutnya tepat di sudut halaman ini, dan ketika dia memutuskan untuk memilih kata tersebut, antarmuka aturan berubah lagi. S juga menantikan ini. Ia ingin melihat terlebih dahulu apa yang bisa dilakukan Shadow dan kemudian membandingkannya dengan antarmuka Thief House miliknya nanti. Mata Shadow menyipit kali ini. Sama dengan. Rumah pencuri. Pemimpin rumah, S. White. Anggota DPR, sepertiga. Tanda pisah. Anggota DPR, Noah Knight, perempuan. Ras, setan. Garis keturunan, setan malam. Garis keturunan kelas 1, dapat ditingkatkan. Genre pencuri, tidak ditunjuk, hanya pemimpin rumah yang dapat menunjuk genre pencuri. Kultivasi bela diri, tahap inti Sungai Perak dari alam inti Sungai Qi. Bakat, rendah dapat ditingkatkan. Poin rumah, 10. Tanda pisah. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 0. Hukuman rumah, 0. Tanda pisah. Toko rumah, tersedia kosong saat ini. Sama dengan. Shadow atau Noah benar-benar tercengang ketika dia membaca nama aslinya di antarmuka baru ini dan banyak hal lain yang membuatnya marah, seperti garis keturunan kelas 1 dan bakat tingkat rendahnya. Bahkan S pun terkejut setelah melihat tampilan Noah dan berpikir, bakat rendah dan garis keturunan kelas 1, ya. Jadi garis keturunan juga punya tingkatan. Tapi apa itu genre pencuri, dan apa hubungannya denganku? Dan kenapa toko itu kosong? S hendak membuka panel rumah pencurinya sendiri karena dia sudah melihat milik Noah, yang benar-benar berbeda, dan ada beberapa hal yang tidak dia mengerti. Namun, S merasakan tatapan dingin Noah dan menatapnya. Dia tahu Noah mungkin marah karena bakat dan garis keturunannya, seperti orang lain. Namun terkadang kenyataan memang lebih menyakitkan. Apakah kamu menulis semua ini? Noah melotot ke arah S, tetapi dia tidak berani menunjukkan niat membunuh lagi setelah apa yang terjadi sebelumnya, dan dia tahu aturannya. Mereka mutlak, dan mereka melindungi S. Bagaimana aku bisa tahu nama dan garis keturunanmu? Apakah kita baru saja bertemu sehari yang lalu? Bukankah aku sudah bilang ini adalah kesempatan untukmu? Semua hal itu ditulis oleh seorang, S tiba-tiba teringat status dewa di luar sana dan dengan cepat berkata, dewa. S tiba-tiba berpikir untuk menjadikan sistem itu sebagai dewa karena akan lebih mudah untuk menceritakan kisah ini dan juga untuk orang lain. Selain itu, sistem itu tidak kurang dari dewa di mata S. Tepat saat ia berpikir, mata Noah terbelalak tak percaya saat mendengar kata, Tuhan, dan segera merasakan segalanya masuk akal. S melanjutkan saat dia merasa Noah mempercayainya, ya, Tuhan yang nyata, bukan patung batu. Biar ku beritahu, semua hal yang tertulis tentangmu di antarmuka itu benar adanya, dan kau bahkan bisa meningkatkan bakat dan garis keturunanmu. Hanya dewa yang bisa membantumu melakukan ini, bukan manusia atau harta karun, kan? Mata Noah semakin membelalak saat dia memikirkannya dan semuanya menjadi lebih masuk akal karena bagaimana mungkin manusia atau harta karun memiliki semua kemampuan ini. Hanya dewa yang bisa melakukan ini. Bukankah ini berarti aku bekerja untuk Tuhan sekarang, dan aku bahkan bisa mendapatkan pahala langsung dari Tuhan?
Ini benar-benar kesempatan sekali seumur hidup. Mata Noah kini dipenuhi semangat dan kegembiraan. Ia akhirnya melepaskan kebenciannya terhadap es dan bahkan merasa bersyukur kepadanya karena telah memberinya kesempatan ini. Imam besar, terima kasih telah memilihku, dan aku minta maaf atas kekasaranku sebelumnya karena tidak menemui yang maha besar. Bisakah kau memberitahuku nama Dewa Agung kita yang begitu murah hati bahkan menolong kita, manusia fana? Pendeta. Es hampir terjatuh mendengar Noah memanggilnya pendeta agung dan menjabat tangannya. Tidak, aku bukan pendeta. Panggil saja aku pemimpin atau es atau apapun yang kau suka. Jangan panggil aku pendeta. Mengenai nama dewa kita, itu. Es memikirkan sesuatu dan berkata, itu pencuri abadi, Dewi pencuri. Dia baru saja membuat sistem menjadi dewi yang nyata, tetapi dia tidak tahu seberapa jauh dia dari kebenaran sesungguhnya. Dewi pencuri. Noah bergumam tak percaya dan bertanya, kalau begitu, kami pencuri. Tidakkah kau lihat berkah yang baru saja kau terima dan namanya? Es mencibir. Dia pernah mengalami hal ini sebelumnya dan tahu bahwa dalam kegembiraannya, dia tidak begitu memperhatikan kata pencuri. Rumah pencuri, pencuri. Noah akhirnya berkonsentrasi penuh dan mengerti apa yang es bicarakan, tetapi sedikit keengganannya lenyap setelah dia memikirkan semua hal yang bisa dia terima dari dewa pencuri ini, itu jauh lebih baik daripada menyembah patung. Lalu, bisakah pemimpin memberitahu saya, mengapa toko ini kosong dan mengapa saya hanya memiliki 10 poin rumah? Bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak? Noah akhirnya bertanya tentang antarmuka rumah pencuri. Wanita, pelankan kudamu, biar aku yang bertanya pada Dewi. Es tidak takut lagi pada Noah, dia juga tidak takut Noah akan tahu tentang sistemnya. Dia akan langsung mati jika dia berpikir untuk mengungkapkan informasi ini, jadi es merasa jauh lebih aman di dekatnya. Namun Shadow masih belum tahu tentang keajaiban sistem yang sebenarnya karena dia hanya mengira es sama seperti dirinya dan dipilih oleh seorang Dewi. Kau bisa bicara dengan Dewi. Noah kembali merasakan dunianya jungkir balik saat es berkata begitu santai. Kau juga bisa. Kau tidak mendengar suaranya. Kau hanya perlu menyelesaikan tugas yang diberikannya, dan kau bisa mendengarnya lagi nanti. Sekarang tunggu sebentar. Es kembali melontarkan omong kosong. Mata Noah langsung berbinar mengerti setelah mendengar ucapan es yang mencerahkan, dan tidak mengganggunya lagi karena takut menyinggung sang Dewi. Rumah pencuri terbuka. Antarmuka rumah pencuri muncul di depan es dan menatap Noah dan bertanya dengan sedikit kekhawatiran dalam suaranya, apa yang kamu lihat di sini? Tidak ada, hanya kamu. Kenapa? Noah bingung. Oh, jadi ini hanya hak istimewa ketua keluarga. Bagus. Es menghela napas lega karena akan menjadi rumit jika Noah bisa melihat antarmukanya. Tidak apa-apa, tunggu sebentar. Dia melihat antarmuka baru itu. Sama dengan. Rumah pencuri. Pembuatan aturan sisa, 2. Token perubahan aturan, 0. Tanda pisah. Rumah pencuri, level 1. Pemimpin rumah, S. White. Anggota DPR, sepertiga. Tanda pisah. Poin rumah, 0. Tanda pisah. Misi rumah, 0. Tanda pisah. Misi pemimpin rumah, edit. Tanda pisah. Hukuman rumah. Hukuman sistem, 0. Hukuman pemimpin DPR, edit. Tanda pisah. Toko rumah. Pendahuluan, silakan pilih genre pencuri untuk anggota rumah untuk membuka toko rumah khusus hanya untuk mereka. Tanda pisah. Toko daur ulang. Pendahuluan, pemimpin rumah dapat menaruh apapun di toko ini untuk didaur ulang dan mengubahnya menjadi poin rumah, yang kemudian dapat digunakannya sebagai hadiah untuk misi yang diberikannya sendiri. Tanda pisah. Platform penukaran poin rumah. Pendahuluan, tukarkan poin TIF dengan poin house. Nilai tukar, 10 poin pencuri sama dengan 1 poin rumah. Tanda pisah. Kunjungan rumah, kunci anggota rumah tidak cukup. Rapat DPR, kunci anggota DPR tidak cukup. Tanda pisah. Es tercengang melihat semua fungsi baru itu dan bingung mengenai antarmuka pertukaran poin rumah dan toko daur ulang. Ia pikir itu akan berguna baginya, tetapi ternyata tidak demikian. Semuanya untuk anggota rumah.
Tidak ada satupun manfaat baginya, tetapi dia tidak berkecil hati karena dia tahu ini untuk melatih pencuri, dan dia memiliki seluruh sistem, bukan hanya satu antarmuka ini. Namun, S masih belum tahu berapa banyak keuntungan yang akan ia terima dari fungsi yang satu ini di masa mendatang.